Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Hari ini kita di hari Rabu seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya kita ada LOP mingguan. Di LOP ini khusus untuk belajar sekilas aja sih tentang produk, perusahaan, sama ada marketing plan-nya. Tapi kan nggak bisa sedetail gimana banget karena yang detail-detail itu kita bagi-bagi lagi jadi beberapa acara. Kayak contoh misalkan kalau di hari Senin itu training, mungkin ada yang pertanyaannya eh kayak saya udah join di AFC terus saya harus ngapain. Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyain di hari Senin. Kalau misalkan di hari, kalau mau tahu tentang produknya lebih dalam lagi, itu biasanya di hari Sabtu kita gilir. Ada produk. Kita produk utama ada 3, kadang-kadang kita bawa Utsukushi, Subarashi, atau Sensei Suru. Jadi kalau di hari ini kita akan mungkin lebih ke arah sharing, kita sharing, ada speakernya nanti semuanya lebih ke arah general, jadi semuanya rata. Kita jelasin semuanya hanya sekilas, nggak sedetail itu. Oke, hari ini kita kedatangan 2 orang speaker. Speakernya ini dua-duanya ini kita dari Doraemon Squad ya. Jadi di AFC ini kita ada tim-timnya masing-masing. Jadi ini kalau bisa lihat, mungkin teman-teman bisa lihat di participants, ini ada Ninja Team, ada Doraemon, ada tim semut, ada All Star, dan lain-lainnya. Itu banyak tim di AFC, jadi karena apa ya, tujuannya itu biar lebih lebih mempererat lah gitu. Jadi kalau misalkan kayak upline-nya 1, terus timnya ada 1000, kayaknya terlalu riuh gitu loh kalau mau jelasin sesuatu atau mau ada info apa. Nah, kalau ada tim ini jadi bisa lebih terklasifikasi dengan baik. Jadi oh ini tim ini, tim ini, tim ini, tim ini. Nah, jadi hari ini kebetulan kita ada speaker 2 orang dari Doraemon Squad. Jadi ada yang pertama ini ada dari Ci Vivian dan yang kedua ini Ci Patricia Yora. Jadi ini udah hadir dua-duanya. Mungkin kita bisa kenalan langsung nih. Saya spotlight biar kelihatan. Halo semuanya. Halo, waduh seragam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya Boleh dong. kita dikenalin secara singkat dulu, Ci? Dari siapa nih? Ci Vivian dulu mungkin. Dikenalin secara singkat dulu aja. Halo, aku Vivian, udah join AFC udah setahun ini dan sampai sekarang masih sayang banget sama AFC. Oke. Kalau dari Ci Yora? Halo semuanya teman-teman, salam kenal, nama aku Patricia Yora, biasa dipanggil Yora. Kita berdua, aku sama seperti Ci Vivian dari Doraemon Squad, aku juga bergabung sudah hampir 1 tahun dan tentunya semakin cinta ya sama AFC. Mantap. Jadi ini superstarnya dari Doraemon Squad ya teman-teman. Jadi 2 orang ini tim mitra dari Doraemon Squad. Jadi mereka akan yang bawain LOP hari ini. Mungkin uh, langsung di slide aja atau mau perkenalan lagi, mungkin ada yang mau ada yang mau diceritain mungkin atau apa? Langsung slide aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau gitu silakan. Bentar. Udah ya? Bentar ya. Oke. Selamat malam semuanya. Nunggu chat dulu Malam gitu dong. Supaya nggak krik-krik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan tadi udah ya, tadi aku Yora, terus sama rekan aku Vivin, kita dari Doraemon Squad. Selamat datang buat yang baru bergabung. Nah, malam hari ini kita akan nemenin teman-teman nih, bisa yang member, bisa yang non-member juga, yang mau tahu AFC itu seperti apa. Kita akan bawakan LOP sekitar ya 1,5 jam, mungkin bisa sampai 2 jam, untuk memperkenalkan company profile, produk, dan juga marketing plan dari AFC itu sendiri. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum tahu, LOP itu singkatan dari apa sih? Karena aku waktu awal join juga bingung. LOP itu apaan sih? Lop, lop, lop gitu kan. Nah, itu adalah singkatan dari Life Science Opportunity Preview. Ya, Life Science itu kan perusahaan kita ya, AFC Life Science gitu ya. Nah, opportunity kan artinya
kesempatan kan. Makanya semua yang hadir di sini, nah sekarang udah sampai 400 dan terus bertambah nih ya, berarti sudah mengambil kesempatan nih sebenarnya nih, sudah ditawarkan kesempatan, sudah mengambil kesempatan ini untuk menyaksikan LOP ini ya, dan tinggal kita ambil aja nih teman-teman, terus kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, supaya hidup kita semua tuh bisa berubah, karena hidupku sendiri udah berubah, hidup Civivin udah berubah, dan juga tentunya hidup teman-teman itu bisa berubah drastis kalau kita join AFC gitu ya. Next. Oke, aku mau intermezzo sedikit ya teman-teman. Jadi aku suka banget dulu waktu aku jadi pilot, aku tuh sering banget terbang ke Jepang dan senang banget liburan ke Jepang. Jadi singkat cerita, aku pernah jalan di Tokyo waktu itu lagi winter dan aku saltum. Aku saltum terus aku intinya mau beli sepatu yang murah aja lah. Intinya mau beli boots karena aku kedinginan banget pada saat jalan di situ. Kalau teman-teman pernah jalan di Asakusa, di situ kan ada banyak banget makanan ya, street food, dan juga ada yang banyak jualan baju-baju, sepatu, dan itu tuh murah ya. Jadi aku akhirnya memilih satu sepatu, harganya tuh aku masih ingat banget 1.200 yen. Jadi kalau misalnya dirupiahin tuh nggak sampai 200.000, jadi murah banget kan. Nah, aku pikir ya udahlah, yang penting sekali pakai, 2 kali pakai, yang penting gue nggak kedinginan. Ternyata ya, itu tuh aku beli mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang sepatu itu tuh bener-bener awet loh. Padahal itu tuh nggak ada merek, cuma ada tulisan Made in Japan. That's it, itu aja. Bahkan aku sempat juga beli sepatu dari Europe, itu tuh kalah awet sama si Made in Japan itu. Di situ aku ngerasa bahwa, wah gila, berarti brand Jepang ini kualitasnya tuh bagus banget. Dan aku juga pernah beli kamera nih ya, beli kamera di Indonesia sama beli kamera di Jepang. Itu dengan brand yang sama dan series yang sama, itu bisa memiliki kualitas yang berbeda. Aku bingung kenapa bisa kayak gitu. Ternyata setelah aku cari tahu, quality control-nya Jepang ini benar-benar luar biasa, bagus banget. Sampai mamahku akhirnya penasaran banget, mamahku tuh beli iPhone akhirnya di Jepang. Aku belinya di negara lain, papaku di negara lain, kita beda-beda semua nih, gitu ya. Ternyata pada saat kita compare dengan series yang sama, kameranya yang punya Jepang itu paling bagus. Di situ aku makin yakin bahwa brand Jepang ini memang quality control-nya tuh salah satu yang terbaik di dunia. Ya nggak sih? Nah, kalau kalian bisa lihat nih di sini ada Toyota, Canon, SK2, itu kan semua adalah brand-brand Jepang. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak punya satupun brand Jepang di rumahnya? Coba aku mau lihat di chat. Ada nggak? Atau semua punya? Atau ada yang nggak punya? Aku lihat dulu chatnya. Punya, oke, ada. Ada yang nggak punya? Semua punya ya? Punya, ada. Wah, kayaknya semua udah punya nih. Padahal aku mau nawarin buat yang belum punya. Kita next. Kalau ada yang belum punya, kalian bisa tambahin satu nih. Atau yang udah punya, tambahin lagi satu brand Jepang yang berkualitas di rumah kalian, yaitu adalah AFC tentunya. Ya, jadi AFC ini teman-teman berbeda dengan perusahaan MLM lainnya. Kalau misalnya biasanya kita bisnis MLM kan perusahaannya tuh perusahaan MLM, tapi kalau misal AFC ini adalah perusahaan farmasi. Ya, jadi memang perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang. Jadi udah berdiri semenjak tahun 1969. Ada yang udah lahir. Aku sih belum direncanakan ya pada saat tahun itu ya. Jadi memang ini tuh udah salah satu perusahaan yang tertua. Bahkan dia tuh sudah juga terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi sudah go public ya, teman-teman, udah trusted banget. Nah, hebatnya lagi, dia juga sudah menjadi pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Kalau misalnya teman-teman belum tahu GMP itu apa, GMP itu adalah Good Manufacturing Practice, yaitu di mana perusahaannya harus terjamin kualitas dan juga keamanan pangannya. Bayangin nggak sih quality control Jepang yang udah bagus gitu, dan ternyata AFC ini adalah pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan itu. Jadi kebayang ya, sebagus apa kualitas dan quality control dari perusahaan AFC ini. Next. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau aku tuh ketika aku mengikuti sesuatu, pasti aku tanya dan aku perhatikan itu visi misinya dulu. Karena orang-orang tuh biasanya nganggap sepele, tapi kalau aku tuh
pengen tahu ini tujuannya apa ya? Ini jadi kita mau dibawa kemana nih dengan kapal ini gitu kan? Nah, sama seperti mencari pasangan hidup ya, tentunya dalam mencari partner bisnis kita tuh harus sevisi dan semisi dulu, ya kan? Karena apalagi aku ini berasal dari seseorang yang skeptis banget sama MLM, ya. Jadi menurut aku MLM, sorry to say, kayak nggak ada deh terlintas di pikiran aku lah zaman dulu gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika aku awal jadi member, tiba-tiba aku kan disuruh tuh ikut Zoom gitu ya kalau di member. Aku hadir di Zoom yang dibawakan oleh founder, co-founder, dan juga Pak GM kita. Ya, ada Pak Ernest, ada Pak Michael Tampi, dan juga ada Pak Niko di situ. Mereka kayak lagi bincang-bincang gitu. Aku masuknya telat waktu itu juga. Nah, terus ada satu hal yang membuat aku tuh ngena banget sebagai new member di situ ya. Pak Ernest tuh bilang, kalau misalnya beliau itu ingin membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk banyak orang di Indonesia. Makanya kenapa ketika bekerja sama dengan Indonesia, AFC itu dijual secara direct selling, bukan secara retail. Jadi nggak dijual di Watson, Guardian seperti negara-negara lain. Ternyata tujuan MLM itu aku baru terbuka. Wow, ternyata tujuan MLM itu mulia ya, cuman mungkin aku sudah terbuktakan oleh oknum, ya, jadi aku merasa, wah kayaknya MLM ini nggak bagus seperti itu. Tapi ternyata MLM itu mulia sekali ya setelah aku mendengar penjelasannya Pak Ernest. Ditambah ada penjelasan lagi dari Pak Michael Tampi pada saat itu, yang bilang kalau misalnya beliau itu background-nya bukan dari MLM, tapi orang finance gitu ya. Dan beliau itu ingin sekali membentuk suatu perusahaan MLM yang berintegritas. Nah, kata-kata integritas ini benar-benar nampol banget sih menurut aku, karena kebanyakan kan perusahaan-perusahaan tuh banyak melakukan kecurangan, cheating-cheating, tapi aku merasa, wah kalau misalnya dia mau membentuk sesuatu yang berintegritas, I'm in gitu kan. Dan memang udah hampir 1 tahun ini aku join DFC, kerasa banget sih perusahaan ini memang perusahaan yang full integrity, dan apa ya, aku bangga banget sih berada di sini. Dan hal-hal itu yang membuat aku tersentuh dan akhirnya aku yakin memang sesuai sama misinya, yaitu menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Karena aku pribadi ya, teman-teman, itu sudah mengalami transformasi besar-besaran dari yang sebelumnya itu cuman seorang pilot yang bekerja di belakang mesin, nggak pernah interaksi sama orang, boro-boro bisa ngomong sama orang begini, dan aku pun seorang introvert sejati, dan bisa berubah 180 derajat, dan merasa bahwa hidup aku ini lebih berguna, lebih bermakna semenjak aku masuk ke FC. Oke, kita next dulu. Nah, ini dia perusahaan AFC ya, teman-teman. Pusatnya itu ada di Shizuoka. Kantornya di Indonesia tuh udah ada banyak. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, Medan, dan Bali. Nah, sebentar lagi juga akan buka di Kota Bandung. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu Shizuoka tuh di mana, nanti bisa cek di Google, bisa cek di Maps, cari aja di dekat-dekat Kota Osaka, situ lah ya. Oke, kita next. Nah, ini dia nih, founder kita yang tadi aku ceritain, yang aku tersentuh banget mendengar ceritanya. Pak Ernest ini sebenarnya adalah businessman yang sudah merintis karir di Amerika selama belasan tahun. Jadi, kalau dipikir-pikir, udah enak di sana, ngapain ya ke sini? Karena memang tujuannya tuh mulia banget, teman-teman. Ya, untuk membangun Indonesia. Oke, next. Ini juga tadi Pak Michael Tampi yang aku ceritain ya. Beliau itu memulai karirnya di bidang keuangan, seperti yang aku tadi bilang. Beliau juga salah satu BOD-nya dari MRI Group. Dan juga kalau misalnya ibu-ibu biasanya tahu nih ya, ada akun Parent Talk di Instagram yang suka berbagi tips, ada Mamin dan Pak Minnya. Nah, ini dia salah satu ownernya Pak Michael Tampi. Gitu. Next. Karena produk kita adalah produk farmasi, adalah perusahaan farmasi, ya, tentunya kita harus memiliki medical expert dong. Nah, di sini kita ada Dr. Trevino, yaitu dokter yang masih aktif sebagai dosen di bidang kedokteran di Universitas Indonesia dan juga sebagai ketua program studi PDS Dokter Penerbangan FKUI. Jadi tentunya beliau ini sudah sangat berpengalaman ya, teman-teman. Next.
di awal kan aku udah bilang kalau misalnya visi misi AFC itu kayaknya sejalan banget gitu sama hati aku ya. Salah satunya juga gara-gara ini teman-teman gitu. Di AFC itu kita memiliki yayasan yaitu AFC Care yang merupakan yayasan yang didirikan sendiri oleh istri dari founder kita yaitu Bu Helen. Boleh next? Ini adalah beberapa contoh aksi sosial yang sudah dilakukan oleh AFC Care. Nah, ini adalah untuk Health Center Lombok, ya bantuan sampai 2 miliar. Next. Ada juga beberapa project, ya ada Nabire Project, AFC Batu Putih, bagi beras dan telur, dan juga karena Bunda Ansyati juga salah satu member AFC, juga sempat bekerja sama untuk melakukan charity juga bersama AFC. Next. Nah, ini juga salah satu kolaborasi AFC Care dengan Yayasan Senyum ya, di mana kita mensupport Yayasan Senyum Bali untuk mengoperasi 20 anak yang terlahir dengan cacat sumbing. Next. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita join di AFC itu rasanya tuh kayaknya tuh bermanfaat banget gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya AFC Indonesia ini legal nggak sih? Iya pasti tentunya legal dong, karena AFC itu sudah terdaftar di anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Nah ini dia nih, ada sertifikat keanggotaannya. Karena sudah punya sertifikat keanggotaan di AP2LI, tentunya juga sudah memiliki SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung ya. Next. Oke, sampailah kita di saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu produknya ya. Jujur ya, kalau aku tuh memang join DFC itu bukan gara-gara bisnisnya di awal. Karena kan tadi aku udah cerita, aku tuh skeptis banget. Kayaknya nggak, it's a big no buat menjalankan MLM. Jadi aku benar-benar berawal tuh dari user, teman-teman. Kalau ditanya arti produk AFC itu buat aku, itu tuh seperti my savior ya, kayak penyelamat hidup lah. Karena kalau nggak ada AFC kayaknya aku nggak tahu deh hidup aku sekarang tuh lagi ngapain ya, kerjanya apa, terus udah gitu apakah masih sakit seperti dulu gitu. Apalagi setelah aku menjalankan bisnisnya secara finansial, aku juga sangat terbantu banget gitu. Karena memang produk ini ya, itu adalah berperan besar dari pemulihan aku ketika aku sakit pasca lahiran, bahkan sampai mengalami postpartum depression dulu. Tuh. Oke, kita mulai aja ya. Produk pertama, next. Jeng jeng jeng, Utsukushi ya. Produk pertama yang akan aku bahas ini adalah Utsukushi. Sebenarnya produk ini tuh diciptakan untuk kecantikan ya. Kita boleh next dulu. Kenapa kecantikan ya? Karena produk ini tuh sebenarnya bahan aktif utamanya itu adalah salmon DNA ya, dari salmon milk DNA. Jadi dari spermanya ikan salmon. Jangan tanya aku gimana, aku nggak tahu, aku bukan ilmuwan dan profesor. Pokoknya ya oleh si profesor Jepang itu diolah gimana caranya diambil DNA salmonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang terutama ibu-ibu ya, kalau misalnya tahu lagi hits banget tuh terapi DNA salmon yang mukanya sampai kayak totol-totol merah gitu ya. Itu untuk apa sih? Itu kan supaya kulit wajahnya jadi lebih bagus, lebih cerah, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tenang aja, kalian nggak perlu suntik lagi, kalian nggak perlu keluarin puluhan sampai ratusan juta, kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan meminum Utsukushi ini. Karena konsentrat peptida nanosize itu ukurannya 800 dalton, jadi benar-benar mudah terserap sama tubuh kita, jadi memiliki efek yang sama tuh, sama seperti suntik juga. Terus yang perlu diingat, bahan utama salmonnya itu bukan salmon yang biasa kita beli di pasar ya atau di supermarket, tapi salmon spesial nih, namanya Oncorhynchus keta salmon, itu berasal dari Hokkaido ya. Jadi kalian jangan kesualayan terus wah ini nih bahan utamanya Utsukushi, bukan ya, bukan dari salmon yang biasa kita masak ya ibu-ibu. Oke, next. Nah, kehebatannya dari produk AFC adalah salah satunya mereka tuh mempunyai paten fungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu paten fungsi itu apa, paten fungsi itu adalah tingkatan di atas jurnal kedokteran dan juga uji klinis. Jadi benar-benar paten ya. Ibaratnya kalau misalnya obat tuh kayak apa ya, paracetamol lah, mau itu
namanya apa aja ya, mau itu di merek A, B, C, tetap gunanya itu untuk menurunkan panas, pereda nyeri. Nah, ini tuh salmon ovari peptida dan juga Diana salmon ini udah ada patennya, teman-teman, gitu. Nah, kalau misalnya Utsukushi, patennya apa? Dia ada 3. Yang pertama itu adalah anti-tumor agent, ya. Jadi aku mau cerita sedikit, karena kebanyakan member aku itu mostly adalah perempuan. Mereka banyak banget memiliki masalah miom dan juga kista di rahimnya gitu. Baik itu sadar maupun tidak disadari. Nah, setelah minum Utsukushi ini aku melihat sendiri testimonialnya dan kenal sendiri orangnya, itu banyak banget miom dan kistanya itu bisa mengecil, bahkan ada beberapa tuh yang sampai menghilang. Jadi efeknya itu bombastis banget ya. Aku ngerasa kayak, wow, ini ternyata bener ya paten fungsi ini ya, bukan main-main ya gitu. Nah, terus ada juga paten fungsi untuk terapi hepatitis C. Dan yang paling ternyata kepake di zaman pandemik ini adalah untuk mengaktifkan imunitas tubuh kita atau immune activating effect. Ya, di MIMS, yaitu buku referensi obat untuk tenaga medis, ini pun sudah tercatat loh, teman-teman, kalau misalnya produk kita itu bisa menaikkan imunitas. Which is, untuk masa pandemik ini, ya, kita sedang berperang dengan coronavirus, ini tuh benar-benar kepake banget, dan Utsukushi itu menjadi top sales-nya di AFC saat ini. Gitu. Next. Selain dari paten-paten fungsi itu, ya, Utsukushi juga mengandung probiotik. Ya, probiotik itu bagus sekali untuk pencernaan dan juga kesehatan usus kita. Seperti yang kita tahu, usus itu adalah otak kedua manusia. Kalau ada iklan dulu tuh anak kecil kan dari perut turun ke kaki, dari perut naik ke kepala seperti itu. Itu benar banget teman-teman, karena perut kita, usus kita itu adalah otak kedua di tubuh kita. Makanya konsumsi probiotik itu sangat baik banget untuk kesehatan tubuh kita dan juga menaikkan imunitas tubuh gitu. Kayak aku pun selalu kasih tuh probiotik ke anak-anak kan, tujuannya ya supaya imun mereka tuh bagus gitu. Next. Nah, ini dia beberapa kandungan lain selain salmon DNA yang terkandung di dalam Utsukushi. Tentunya aku nggak akan bahas semua. Pertama, karena aku bukan dokter. Kedua, kita tidak punya waktu sampai jam 5 pagi. Jadi kita hanya akan bahas sedikit-sedikit aja. Nah, aku mau cerita sedikit ya. Dulu ketika aku terbang tuh ya, sering banget kapten aku tuh beli vitamin dari luar yang mengandung grapeseed atau ekstrak biji anggur. Nah, ini tuh terkandung di Utsukushi juga. Itu adalah resveratrol, teman-teman. Nah, itu adalah kandungan tinggi antioksidan, which is bagus banget ya. Dan harga grapeseed itu sendiri, kalau misalnya kita beli terpisah tuh udah mahal banget. Ada satu lagi nih yang aku mau bahas, Takara Kombu Fukoidan. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu atau mungkin belum tahu, senyawa ini tuh bermanfaat untuk anti kanker. Bayangin, anti kanker dan memiliki manfaat untuk menjaga tingkat keenceran darah, memperbaiki sistem imun dan juga meningkatkan produksi antivirus dan antioksidan. Luar biasa banget ya. Jadi fukoidan ini asal muasalnya yang menstimulasi sel pembunuh alami atau natural killer cell di dalam tubuh kita. Makanya kenapa bisa mengaktifkan imunitas tubuh kita. Gitu. Selain daripada itu juga ada yang lain, iya keren banget tuh, ada yang bilang keren banget, emang keren banget Utsukushi itu ya. Tadi ada prebiotiknya, pineapple extract, fish collagen, kiwi seed extract, L-glutathione, jadi memang kandungannya itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang mahal, yang bener aja, ini tuh ya memang premium banget produknya. Oke, next. Nah, ini adalah jurnal-jurnal kedokteran yang mendukung statement bahwa probiotik itu ada hubungannya dengan pencegahan dan juga terapi imun untuk COVID-19. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba jadi paten gitu ya, teman-teman. Enggak, tapi sudah melewati jurnal kedokteran juga gitu. Next. Ini juga ada salah satu artikel mendukung di mana disebutkan ilmuwan Jepang itu meneliti salah satu produk ajaib, yaitu salmon sperm yang tadi kita bahas ya, yang dipakai sebagai bahan utama Utsukushi gitu. Next.
Sampailah kita di produk kedua ya. Jadi aku berterima kasih banget sih sama produk SOP ini. Dulu namanya tuh SOP 100 waktu aku join, belum Subarasi. Jujur produk inilah yang berperan penting dalam pemulihan sakitku dulu ya. Nah, jadi teman-teman, SOP ini bukan singkatan dari sop ya, sop ayam, sop kaki kambing, sop buntut ya yang bikin kita lapar, bukan. Tapi ini adalah singkatan dari salmon ovari peptida. Oke. Next, kita masuk ke intermezzo sedikit ya. Aku senang banget intermezzo memang. Gimana sih awalnya penemuan si SOP ini gitu? Nah, dulu hobiku, nggak dulu sih sampai sekarang, hobiku tuh baca buku. Nah, dulu waktu aku hamil, aku banyak banget baca buku ya, buku-buku mengenai ibu melahirkan, menyusui dan lain-lain gitu. Nah, aku cukup tercengang mendapati bahwa ada satu buku yang bikin statement di situ ya, kalau ibu-ibu pada zaman dulu, berapa abadnya tahun yang lalu gitu ya, itu tuh disarankan memakan plasentanya sendiri begitu bayinya sudah keluar. Bayang nggak sih ketika kita melahirkan gitu kan ya, baik itu mau sesar atau normal, kan ada plasentanya tuh. Plasentanya tuh disuruh dimakan sama ibunya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meregenerasi sel ibunya itu supaya cepat pulih. Dan juga memberikan anti-aging untuk si ibunya itu. Aku mikir, oke, saya pingin cepat pulih sih, tapi kayaknya nggak gini-gini amat ya kalau misalnya mau cepat pulih dan ingin mendapatkan awet muda gitu kan. Terus juga hits banget kan sekarang kalau misalnya kita tuh mengambil sel punca, ya kan? Sel punca diambil ketika baru melahirkan, terus disimpan ke bank plasenta. Nah, tujuannya itu apa sih? Buat gaya-gayaan? Tentunya tidak. Itu adalah bisa dipakai untuk mengobati penyakit degeneratif yang nantinya diderita oleh si anak. Jadi untuk terapi penyembuhan di kemudian hari jika si anak itu mengalami sakit, atau bisa juga dipakai untuk saudaranya gitu kan. Jadi memang sel punca ini atau plasenta ini memiliki efek yang sangat luar biasa banget ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak ibu-ibu yang mau makan plasentanya sendiri? Ada nggak? Aku nunggu dulu jawabannya ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau makan ari-ari? Atau bapak-bapak ada yang mau makan ari-ari istrinya? Supaya lebih sehat, Pak. Supaya lebih kuat. Ada? Nggak ada. Nggak ada yang mau ya? Oke, horor katanya. Oke, nggak kayak gitu juga ya, kayaknya tuh barbar banget ya, ngeri ya, iya, apalagi kalau misalnya kita udah lihat plasenta itu kan kayaknya segumpalan darah ya, kayaknya tuh udah gitu connect sama anak kita, terus kita makan kok kayaknya barbar banget gitu ya. Makanya ilmuwan-ilmuwan peneliti itu juga setuju sama kita sebenarnya. Nggak mungkin dong kalau misalnya itu kita terus-menerus makan plasenta seperti abad purbakala, ya kan? Makanya karena misalnya kita udah punya teknologi tinggi, mereka mencari tuh, gimana ya caranya untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti plasenta manusia, tapi nggak perlu barbar dan horor kayak tadi. Next. Jadi berdasarkan itu diteliti tuh, dicari tuh, kira-kira makhluk hidup apa ya yang memiliki kandungan asam amino yang kira-kira sama dan berfungsi mirip lah seperti plasenta manusia. Ya. Setelah diteliti nih, di sini ada perbandingan, ada satu lagi nih deer placenta ya, jadi plasenta rusa ya. Coba kita lihat nih teman-teman, ada human placenta di tengah. Lihat SOP di sebelah kirinya. Jauh lebih tinggi, ternyata penemuan ini luar biasa. Kita mau cari yang setara, ternyata ketemu yang lebih lagi. Hampir 2 kali lipatnya ya teman-teman manfaatnya. Jadi dari situ, udah kita nggak perlu lagi tuh makan plasenta ya kalau misalnya mau mendapatkan regenerasi sel dan juga anti-agingnya, udah aja semua sudah terkandung di SOP Subarasi gitu. Next. Tadi kan aku ceritain ya, kalau misalnya tadinya itu namanya SOP 100, tapi berubah menjadi Subarasi. Nah, kenapa sih berubah? Kenapa sih nggak SOP 100 aja? Karena pada saat itu aku juga, ya ampun udah cinta banget nih sama SOP 100, kenapa harus ditiadakan? Gitu kan. Nah, ternyata itu tuh ada alasannya, teman-teman. Jadi, AFC itu mengumpulkan testimonial-testimonial nih dari member-membernya dan dari pengguna-penggunanya. Ternyata efek impact yang paling besar itu adalah untuk pengguna diabetes. Sedangkan banyak banget orang-orang Indonesia yang menderita sakit jantung kan. Nah, itu kan akarnya tuh ada hipertensi, terus stroke dan lain-lain. Nah, itu tuh masih sedikit. Akhirnya
para ilmuwan di Jepang itu bekerja sama dengan Indonesia meneliti, ditambahkanlah ada sardin peptide di dalam Subarashi. Tujuannya apa? Untuk mengontrol tekanan darah itu, gitu teman-teman. Dan ditambahkan lagi satu ingredients yang nggak kalah luar biasa, yaitu adalah fruit flow yang bisa mencegah penggumpalan darah. Next. Nah, ini ya teman-teman ya, sama seperti Utsukushi, SOP Subarashi juga tentunya memiliki paten. Jadi kalau teman-teman bisa juga cek paten-paten ini di Google Paten ya, kalau misalnya nggak percaya, ini kayaknya Yora bohong nih, ini kayaknya salah nih, apa ini ya. Cek aja di foto, cek di Google Paten, bener nggak nih keluar gitu. Nah, untuk paten pertamanya tadi aku udah sebutin ya, regenerasi sel ya. Regenerasi sel ini artinya seluruh organ tubuh kita. Jadi organ paru-paru, jantung, pankreas, ginjal, dan lain-lain di dalam, pokoknya jeroan semua ikut terregenerasi. Makanya di kasus aku tadi tuh yang habis lahiran nggak sembuh-sembuh, itu bisa pulih dengan cepat karena terregenerasi dengan cepat, nggak perlu makan plasentaku ya, karena udah ditanam di depan rumah, nggak bisa dimakan juga. Nah, selain daripada itu juga bisa memperlancar pembuluh darah, dan tadi karena ditambahkan sardin peptide, jadi ada anti hipertensinya juga. Ditambah dengan fruit flow disempurnakan, bisa mencegah penggumpalan darah juga. Yang teman-teman tahu sendiri sekarang lagi coronavirus begini, sering banget kan kalau misalnya komorbid itu menghadapi penggumpalan darah. Jadi ya ini memang udah mungkin rencana Tuhan ya, didatangkanlah produk AFC ini sangat tepat banget. Nah, tuh seperti Pak Niko bilang ya, penting untuk dimer tinggi pasca COVID ya. Si Utsukushi dan Subarashi ini ternyata produk yang sangat impactful banget dan sangat berguna untuk penyintas COVID. Gitu ya, teman-teman. Luar biasa ya produk kita. Next. Oke, tadi aku udah sebutin marine placenta, sardines peptide, dan juga fruit flow. Tidak berhenti di situ. Aduh, kalau misalnya komposisi itu nggak habis-habis memang ya. Ada chondroitin ya, itu bagus banget buat tulang dan sendi. Ada teman aku nih ya, hadir nggak nih hari ini? Dia tuh juga sama-sama kayak aku, lahiran, ngeluh terus. Aduh, aku tuh gendong bayiku, lututku sakit, pinggangku sakit, ini ku sakit. Minum SOP, langsung kuat lagi gendong bayinya. Karena apa? Karena dia juga mengandung chondroitin ya, teman-teman. Terus ada juga amino acid, fiskolagen, L-glutathione yang biasa dipakai sama teman-teman semua ya, nukleot acid, elastin, dan juga hyaluronic acid. Gitu. Next. Nah, ini dia nih, ada statement bahwa Subarashi merupakan sejarah di AFC Jepang. Selama 51 tahun, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Jadi benar-benar mereka trust banget loh, teman-teman, sama negara Indonesia. Nah, bentuk kerjasamanya tuh apa? Ya tadi yang aku bilang itu, si Subarashi itu disempurnakan dari SOP 100 karena meninjau dari kesehatan orang-orang Indonesia, gitu. Next. Nah, ini adalah EFSA ya. EFSA itu European Food Safety Authority. Kalau misalnya teman-teman bingung ini tuh apa, ini tuh kayak BPOM. Ya, kalau Indonesia itu BPOM ya, tapi punya Eropa. Nah, mereka itu menyatakan bahwa fruit flow, kandungan fruit flow yang tadi aku sebutkan ada di Subarashi, itu sudah dilakukan studi pada manusia dan terbukti menunjukkan pengurangan agregasi trombosit. Luar biasa banget ya. Next. Nah, ini adalah jurnal-jurnal kedokteran yang mendukung, yang meneliti hubungan fruit flow dan juga agregasi trombosit yang tadi aku sebutkan. Next. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, produk kita itu semuanya lengkap sertifikatnya ya. Ini ada sertifikat organik, sertifikat bebas hormon dan GMO, sertifikat free sales, dan karena kita produk Jepang, tentunya sudah dilengkapi juga dengan sertifikat bebas radiasi nuklir. Next. Produk AFC juga mendapatkan paten dari 3 negara ya, teman-teman, dari Jepang, Korea, dan juga China. Jadi ini adalah salah satu patennya. Boleh next? Karena produk kita sangat bagus, gimana? Bagus kan dari yang aku ceritain tadi? Nah, karena sangat bagus, nah produk kita juga menang di Monde Selection. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu Monde Selection itu apa, Monde Selection adalah penghargaan untuk makanan
atau minuman dan kosmetik yang berasal dari negara Belgia. Dan teman-teman tahu nggak sih, 80% perusahaan yang masuk seleksi di Monday itu adalah perusahaan Jepang. Karena apa? Quality-nya luar biasa bagus banget. Next. Kalau misalnya nanya, ini tuh sebenarnya halal nggak sih, gitu kan ya? Karena kan itu plasenta, gitu. Kalau kita makan plasenta gimana? Well, sebenarnya plasenta itu kan hanya dimiliki oleh mamalia ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau ikan salmon seperti kita tahu dulu kita pernah belajar juga kan di waktu SD ya, kayaknya kalau ikan itu tidak menyusui deh, jadi bukan termasuk mamalia. Terus kenapa disebut plasenta? Jadi itu sebenarnya istilahnya aja teman-teman. Itu sebenarnya yang diambil adalah selaput pelindung si telur ikan salmon itu. Jadi ada semacam gelnya, nah itu dialah yang diekstrak menjadi salmon ovari peptida. Itu ya penjelasannya. Next. Nah, kita harus berterima kasih nih kepada dua orang yang di kanan ini. Dua dari kanan maksud aku ya, itu adalah Mr. Tadashi Eto, penemu salmon marine placenta dari Nippon Barrier Free. Dan beliau mengklaim bahwa marine placenta hanya bisa dijual untuk AFC. Jadi, ya teman-teman, ini tidak akan dijual di tempat lain. Tenang aja, ini tuh sudah dimonopoli oleh AFC. Jadi tentunya kita nggak akan ada saingan. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ada yang jual. Di sana juga jual SOP, katanya itu juga punya produk, katanya salmon ovari peptida. Hey, sudah dimonopoli sama kita. Tentunya produknya itu berbeda ya teman-teman kualitasnya dengan produk AFC gitu. Next. Oke, setelah booming di bidang kesehatan, sekarang AFC juga masuk ke beauty product atau area kecantikan. Ini dia serum Sensei Suru namanya. Serum Sensei Suru ini adalah serum regenerasi ya teman-teman. Next. Nah, Sensei Suru ini adalah serum regenerasi yang mengandung 53 asam amino. Banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kalian udah beli, kalian pasti lihat tuh di box-nya itu banyak banget ingredients-nya ya. Kalau kalian baca kayaknya perlu kaca pembesar juga tuh, banyak banget emang. Dan efeknya itu bisa membuat kulit lebih elastis, lebih kenyal gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, aku juga sudah memberikan testimonialku, kalian bisa buka di Google Drive ya, itu salah satunya ada testimonial aku juga untuk Sensei Suru. Aku cukup shock ketika aku pertama kali pakai produknya. Jadi aku tuh tipikal perempuan yang sebenarnya males skincare-an ya. Tapi karena ini produk AFC dan aku udah cinta banget, makanya ketika Sensei Suru launching, aku langsung beli. Bayangin, jam 12 malam aku bangun beli. Demi nggak kehabisan Sensei Suru tuh waktu itu. Aku langsung beli, aku coba, dan baru hari pertama itu ya, itu langsung berasa banget teman-teman di kulit aku. Ini testimonial aku sendiri ya. Mungkin karena aku jarang juga pakai produk-produk, jadi aku benar-benar ngerasa tiba-tiba kulit aku tuh kayak membal-membal gitu loh. Terus benar-benar kayak elastis, sama yang seperti dibilang di sini gitu. Next. Vivin enak ya sambil minum. Oke, kita lanjut lagi ya. Sensei Suru ini menggabungkan dua bahan aktif yang luar biasa, yaitu salmon ovari peptide atau marine placenta dan juga salmon DNA. Ya, bayangin nggak, tadi kan ada salmon ovari peptide di Suba ya, terus ada salmon DNA di Utsu, disatuin nih di Sensei Suru ya. Jadi kalau bilang Sensei Suru ini mahal, hello, ini tuh bahannya luar biasa banget teman-teman ya. Sensei Suru ini memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit kita gitu. Next. Bukan produk AFC namanya, kalau nggak punya paten. Nggak mau kalah sama Suba dan Utsu, tentunya Sensei Suru juga memiliki paten ya. Nggak kalah sama saudara-saudaranya, Sensei Suru ini punya 5 paten, bahkan salah satu kandungannya juga menang Nobel Prize ya. Ada apa aja di sini? Ada buat noda hitam di wajah, ada untuk anti alergik, ada skin whitening ya teman-teman. Nah ini yang ada paling fenomenal itu untuk pertumbuhan rambut. Aku juga awalnya nanya gitu, ini beneran buat pertumbuhan rambut tuh gimana maksudnya gitu kan. Ternyata serum ini ya teman-teman nggak cuman bisa dipakai di kulit wajah, tapi juga bisa dipakai di kulit kepala. Dan aku sudah lihat beberapa testimonial dari member-member AFC, yang rambutnya itu bisa tumbuh loh dari botak gitu.
wow, aku luar biasa. Jadi aku pakein juga sih, kayak abis kena postpartum hair loss ya, aku pakein juga di ujung-ujung ini, lumayan ya, nambah juga tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai sendiri untuk membuktikan paten-paten ini. Next. Ini dia kandungan tambahannya ya, teman-teman yang ada di Sensei Suru. Tentunya aku tidak akan bahas semua, karena kalau bahas semua kita bisa sampai subuh. Nanti kalian bisa join aja di Zoom meeting setiap hari Sabtu. Ada dokternya khusus yang akan menjelaskan kandungan-kandungan dari produk-produk AFC itu sendiri, gitu ya. Tapi kalian bisa lihat lah, ini tuh memang kandungannya tuh bagus-bagus semua. Tuh. Next. Tidak perlu khawatir ya. Produk AFC itu semua sudah lulus uji klinis ya, natural, jelas aja kan memang pabriknya aja udah non chemical ya. Terus udah gitu kita juga ada GMP, organik dan pastinya juga halal. Sudah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon dan bebas pencemaran radiasi nuklir. Nah, teman-teman, izin edarnya di BPOM kita adalah ML atau makanan luar ya, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar barang tuh diimpor, bukan buatan dari Indonesia ya. Terus karena dia itu makanan, maka tidak memiliki dosis ya, teman-teman. Next. Oke, ini sama aja sih penjelasannya sama seperti tadi ya. Mungkin aku lebih menekankan ke bagian makanannya aja tidak memiliki dosis. Jadi sama seperti kalau misalnya kita masuk angin gitu ya, teman-teman, kita kan minum jahe gitu ya. Kalau misalnya kita sakit tenggorokan gitu, kita minum air lemon. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh adalah superfood. Kalau kata Pak Niko ya, minum 1 box saja nggak masalah. Tapi saya belum pernah coba sih Pak ya, karena belum kuat finansialnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia adalah sertifikat achievement di mana perusahaan HNE Dermatech Indonesia. Jadi HNE ini ya, itu tuh singkatan dari nama founder kita loh, Bapak Bu Helen dan juga Pak Ernest. So sweet banget ya. Nanti aku juga mau buat sama suamiku kayak gini. Nah, jadi mereka tuh menang second top sales loh di dunia ya untuk penjualan AFC gitu. Next. Menang lagi best selling produk tahun 2020, nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Oke, lanjut lagi, kemenangan apa lagi nih? Dapat lagi Helmi Atamimi Awards tahun 2020. Menang lagi apa nih? Kita lanjut lagi. Oke, dapat lagi nih di Muri penghargaan Grand Launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak 1.010 orang. Tentunya ini pasti sebelum COVID ya, kalau sekarang nggak bisa nih. Next. Ada lagi penghargaan. Aduh, nggak selesai-selesai memang penghargaan AFC ini ya. Perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Artinya apa, teman-teman? Artinya demand-nya tinggi sekali. Ya, jadi kalian tuh tepat banget sekarang kalau misalnya berbisnis sama AFC. Karena demand-nya itu tinggi banget. Bahkan di bulan-bulan awal tahun 2021, itu sampai kekurangan supply ya. Untung aja ya tim manajemen Pak Ernest, Pak Mike, dan Pak Niko gercep. Jadi sekarang kita bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Next. AFC juga melakukan investasi besar-besaran ya. Hampir berapa nih? 1 miliar ya, 1 miliar yen loh. Setara dengan 124 miliar rupiah. Kalau sekarang kursnya udah naik lagi, berarti udah di atas ini nih. Mereka tuh membangun research center yang bertujuan untuk mensupport Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sudah terbukti menjadi salah satu negara yang paling antusiasmenya tuh tinggi banget nih untuk AFC gitu. Nah, mungkin ini memang sedikit terhambat karena COVID ya, semuanya seluruh dunia juga kena impact. Tadinya udah mau beroperasi April 2021, kita harus mundur, tapi nggak apa-apa. Artinya apa, teman-teman? AFC ini memang di planning untuk long term ya, karena sekarang aja kita lagi bangun research lab yang baru gitu. Next. Menang lagi, ya ampun menang terus ya ini ya. Ada lagi nih AFC di Singapura. Jadi seperti yang tadi aku sebutin ya, AFC itu juga dijual di negara-negara lain. Tapi teman-teman, kalian tidak akan bisa menemukan Subarashi, Utsukushi, dan Sensei Suru. Baik itu di Jepang maupun negara-negara lain karena memang sudah untuk negara kita, Indonesia gitu ya. Next.
AFC ini sudah ada di beberapa negara seperti yang tadi aku sebutin. Ada di Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand, dan lain-lain ya. Jadi memang sudah terpercaya di berbagai macam negara. Nah, kalau misalnya kalian mau ambil tuh ya investasi sendiri brandnya, itu udah pasti di atas 10M. Jadi kalau misalnya Pak Ernest bawa ini ke Indonesia, udah pasti investasinya di atas 10M. Ada nggak yang punya 10M? Di antara kalian semua. Kalau ada, aku mau minta uangnya. Ada? Ada yang punya 10M? Enggak. Enggak ada yang punya? Enggak ada yang punya selain Pak Ernest? Belum nyampe ya? Ya, bentar lagi nyampe ya. Amin ya. Nah, makanya ya, karena jarang banget kan orang di Indonesia itu bisa punya 10M, teman-teman. Dari situ akhirnya dibuatlah produk AFC ini supaya bisa diperjualbelikan secara direct selling. Makanya kita semua bisa menjadi partner AFC, produk yang luar biasa, company yang sangat luar biasa, sudah trusted banget, kita bisa menjadi partnernya dengan gratis hanya membeli produknya aja. Luar biasa ya, teman-teman tuh lagi pada ngumpulin 10M. Ya, kita join LOP biar kekumpul 10M-nya ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk gimana sistemnya, bisnisnya, bonusnya, nah sekarang aku mau serahkan ke rekan aku, Vivin. Thank you ya buat teman-teman yang udah mendengarkan aku untuk menjelaskan company profile dan juga produknya. Sekarang langsung ke Ci Vivin. Halo semuanya, selamat malam, udah pada ngantuk belum? Nah, sekarang kita bakal ngebahas yang menurut aku paling penting, yaitu duitnya. Oke teman-teman, jujur pertama kali aku join AFC itu beda dengan Yora. Yora kan memang tertarik sama produknya nih pada awalnya. Nah, kalau aku lebih ngelihat ke marketing plan-nya. Karena pada saat itu aku nggak punya masalah kesehatan dan nggak mencari produk untuk support kesehatan aku pada saat itu. So, yang aku butuhkan pada saat itu adalah yang support keuangan aku. Oke, jadi penting banget setelah kalian yang dengerin betapa bagusnya produk ini, betapa perusahaannya, bla bla bla. Sekarang kita akan langsung masuk ke bisnisnya. Oke, ini adalah 4 alasan pertama kita bergabung sama AFC apa aja sih. Udah dijelasin tadi sama Yora perusahaannya. Pertama kali waktu aku di offer sama upline aku, Civeni, untuk join sama AFC, itu aku tanya dulu, MLMC gitu. Nah, itu dia bilang, oh enggak, kalau ini beda sama yang lain. Kalau perusahaan ini adalah perusahaan farmasi. Oke, centang satu. Habis itu produk. Kebetulan sebelum aku kenal dengan AFC dari Civeni ini, aku memang ada anggota keluargaku yang sudah pakai, teman-teman. Tapi aku nggak tahu kalau ada bisnisnya. Aku cuma tahu kalau SOP itu bagus, benar-benar ada testimoni di mana-mana. Tapi aku nggak tahu kalau ada bisnisnya. Nah, aku baru tahu kalau ternyata SOP inilah yang sedang dibicarain sama Civeni, gitu. Nah, yang ketiga kita harus lihat bonusnya, teman-teman. Pertama kali waktu aku diajak, itu aku nggak tertarik sama sekali karena oke, bagus, barangnya bagus, perusahaannya bagus, terus apa gitu loh. Aku nggak tertarik juga, aku bilang enggak, aku nggak mau join gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliatin Instagramnya Civeni setiap hari dia dapat konnichiwa, itu baru aku mulai tanya sama Civeni, gimana cara dapetin hasil kok harian seperti itu. Jadi SMS-nya tuh benar-benar tiap hari, teman-teman. Kalau kita join sama AFC ini, kita bakal dapat bonus tuh harian. Itu yang pertama buat aku seneng banget dan interest sama AFC, karena bonusnya harian, bukan bulanan, dan nggak perlu tutup poin. Dan yang terakhir, yang paling penting ketika kita mau pilih bisnis, itu momentum, teman-teman. Kalau misalnya produk bagus, tapi momentumnya nggak ada, itu nggak akan bisa jalan kalau menurut aku ya. Kalau perusahaannya bagus, tapi momentumnya nggak ada, itu juga nggak akan bisa. Gitu. Jadi menurut aku ketika aku join tahun lalu, sampai sekarang pun, aku juga tanya-tanya, udah berapa lama AFC ini? Di Indonesia ternyata baru sekitar 3 tahun, berarti kesempatan kita tuh banyak, teman-teman. Kesempatan kita untuk
menjalankan MLM ini masih sangat terbuka lebar. Kita bisa ngajak banyak orang untuk join di tim kita. Dan momentumnya pas banget di COVID pandemi seperti ini, karena memang produk yang dipunya AFC ini ngefek banget sama COVID itu. Nah, kita akan langsung masuk ke marketing plan-nya. Ini teman-teman, untuk join sama AFC, kita ada 3 jenis member. Yang pertama adalah Ruby, yang di sebelah sini kalian bisa lihat. Ruby itu kalian cukup join dengan membeli 1 paket aja, atau senilai 150 BV. Oke, kita yang lihat di sini paketannya aja teman-teman, karena nanti kedepannya aku akan bahas lebih ngobrolin soal paketnya. 1 paket itu kita bisa beli dengan minimal 2 box. Entah kalian mau cobain yang Utsukushi atau mau cobain yang Subarashi itu juga bisa. Kalau Utsukushi itu 1.160.000, 1.650, kalau Subarashi itu 1.750. Jadi kalian dengan modal 3,3 juta aja udah bisa beli master franchise seperti yang diinfoin Yora seperti tadi. Kita sudah bisa langsung tergabung dengan AFC dan kita bisa mengajak teman-teman kita juga untuk join master franchise ini. Beda dengan master franchise yang lain, kalau boleh cerita aku kapan hari itu pernah join juga sama Ivani, itu open franchise Kokumi. Dan franchise-nya itu nggak ada yang namanya franchise itu sebesar 3,3 juta tuh nggak ada teman-teman. Kalau Kokumi itu sendiri butuhnya sampai 1,5 M gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita mau join AFC itu cukup dengan 3,3 juta aja. Menurut aku itu udah investasi yang bagus banget. Karena apa? Karena potensi penghasilannya itu gede banget dibandingkan dengan modal yang kita keluarin. So, untuk join ada 3 macam paket. Yang pertama Ruby 1 paket. Yang kedua Safir, itu kita bisa beli dengan membeli 3 paket. Dan yang ketiga Diamond 6 paket. Ingetinnya gampang, Ruby 1 paket, Safir 3 paket, Diamond 6 paket teman-teman. Nah, kalau kita pertama kali join Ruby, bisa nggak sih kita tuh pelan-pelan naik ke Safir? Bisa teman-teman. Kalian cukup tiap bulan atau tiap saat kapanpun upgrade 1 box, lama-lama dikumpulin jadi 6, kalian akan otomatis upgrade menjadi Safir. Kalau misalnya beli lagi bulan depan, minggu depan, beli satu lagi, itu nanti juga akan kekumpul jadi Diamond. Jadi menurut aku sistemnya di AFC ini sangat-sangat simpel. Kita nggak dipersulit. Ada, aku lihat di perusahaan lain tuh kalau misalnya kamu udah beli Ruby, habis itu mau upgrade ke Diamond, kamu harus dikasih batas waktu, misalnya hanya berapa bulan, kalau enggak hangus atau apa. Nah, sedangkan di AFC ini enggak teman-teman. Kita bisa upgrade kapan aja dan enggak akan ngaruh ke apa-apa ke kita. Nah, terus sekarang aku akan langsung masuk ke bonusnya. Bonusnya AFC ini seperti yang aku ceritain tadi sama kalian. Kalau Konnichiwa itu kita datangnya tiap hari, teman-teman. Nah, biasanya tuh kita di SMS-nya sekitar jam 12 sampai jam 2 pagi. Konnichiwa Patricia Yora, kamu dapat bonus segini gitu. Nah, itu yang sering diposting sama teman-teman di Instagram kan. Itu yang kita dapat tuh harian dari apa aja sih? Itu dari 3 hal teman-teman. Dari bonus sponsor, bonus pass up, sama bonus pasangan. Apa sih bonus sponsor itu? Ini aku mau jelasin ke kalian. Kalau bonus sponsor itu adalah bonus ketika kita sponsor orang. Misalnya nih, hari ini aku mau sponsor, aku ngajak temenku namanya Dewi misalnya. Dia gabung ke aku. Kita lihat yang di sebelah kiri ya teman-teman. Kalau yang di sebelah kiri itu kan membernya kita apa? Membernya kita misalnya Diamond, kita ngajak orang dan dia juga join 6 paket. Kalau 6 paket kan berarti Diamond juga nih. Maka kita akan mendapatkan 550.000 dikali 6 paket. Oke, jadi satuan bonusnya itu dia berdasarkan paket teman-teman. Oke, 550 dikali 6 berarti 3.300.000. Sedangkan kalau kita Safir nih, kalau akunya Safir, aku ngajak temen aku Dewi sama, dia join 6 paket kan. Join 6 paket di aku, maka aku akan mendapatkan 450.000 dikali 6 paket. Yang jumlahnya adalah 2.700.000. Kalau aku Ruby, ya lebih kecil lagi, dapatnya 300.000 kali 6, 1.800.000. Nah, kalau menurut aku,
yang hobi bisnis, itu worth it banget kalau misalnya aku langsung ambil pakai diamond, teman-teman. Karena kalau misalnya aku ruby nih, kan aku ngobrol sama Dewi itu sama. Misalnya aku ngajak dia bisnis ini lewat WhatsApp ya, dan itu butuh sekitar 1 minggu nih misalnya. Sama 1 minggunya teman-teman, waktunya sama, konsentrasinya sama, ngobrolnya, ngerayunya, jelasin seperti yang Yora jelasin dari awal tadi sama 2 jam, tapi kita dapatnya beda gitu loh. Jadi aku merasa kalau misalnya aku join paket Ruby, nggak worth it banget dong. Kalau aku join pakai Diamond, aku bisa dapat bonus yang terbesar. Gitu. Nah ini yang bonus kedua adalah bonus fast up. Ini bisa dikatakan juga bonus selisih teman-teman. Bonus selisih ini adalah bonus yang dipunya oleh member Diamond aja. Sekali lagi, cuman Diamond yang punya, teman-teman. Nah, ini alasan kedua kenapa aku langsung join pakai Diamond pada saat itu. Jadi gini, perusahaan itu kan menyediakan setiap kali paket yang terjual itu 550.000. Nah, sedangkan bonusnya kalau kita join Sapphire itu cuma dapat 450.000. Kalau join Ruby cuma dapat 300.000 per paket. Gitu. Nah, kemana sih sisanya? Kemana sih selisihnya? Apakah diambil oleh perusahaan lagi atau kemana? Enggak, teman-teman. Jadi setiap kali kita ada satu paket terjual, perusahaan akan langsung mengeluarkan 550.000. Selisihnya akan diberikan kepada member sponsor yang diamond terdekat. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya nih, aku tadi kan aku misalnya ngajak Yora ya, Yora join Ruby. Lalu Yora ngajak satu teman lagi dan dia join Diamond. Otomatis Yora akan mendapatkan 300.000 dikali 6 kan kalau temannya yang diajak Diamond. Kemana sih sisanya 20.000? Itu akan pasang aku teman-teman. Karena aku adalah sponsor Diamond terdekat Yora. Gitu. Makanya kalau join Diamond kalian akan dapat pass up dari member kalian banyak. Gitu. Kalau menurut pengalaman aku sih, pass up tuh lumayan banget hasilnya. Karena ada orang yang nyobain paket Ruby, habis itu ngajak temennya juga join paket Ruby. Itu akan pass up ke kita. Seperti itu. Nah, menurut aku, ini juga suatu hal yang penting untuk kalian konsiderasikan ya. Karena gini, waktu pertama kali aku join tuh aku tanya sama upline-ku. Loh, Cik, kamu bilang nih kalau misalnya perusahaannya bagus, terus produknya oke, terus bonusnya oke lah besar. Terus kamu join apa, Cik? Kamu join Diamond juga? Kamu join Ruby juga? Atau Ruby atau Sapphire? Oh, enggak, Vi, aku join Diamond. Ya udah deh, aku sama kayak kamu. Seandainya pada saat itu si Fanny join Ruby, mungkin aku juga bakal bilang ke sama dia kalau gini, ya udah deh Ceh, karena kamu joinnya Ruby, aku joinnya Ruby juga aja. Gitu teman-teman. Jadi menurut aku, selama setahun ini aku handle member-member aku, yang dia Ruby, closing Diamond itu susah banget. Nah, sedangkan kalau Diamond, untuk closing Diamond tuh akan lebih mudah. Gitu. Nah, ini bonus yang ketiga, itu namanya bonus pairing teman-teman, atau bonus pasangan. Bonus pasangan ini tergantung dari paket kiri dan kanan. Kalau sistemnya di AFC ini gampang banget. Dia sistemnya binary. Ada beberapa MLM lain yang sistemnya matahari, teman-teman. Maksudnya binary apa sih? Binary itu kayak gini loh. Kita cuman punya 2 kaki doang. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kalau kita punya orang ketiga, kita sponsor orang ketiga, kita nggak punya kaki lagi. Kita nggak bisa bikin kaki ketiga. Kalau bikin kaki ketiga itu namanya sistemnya matahari, teman-teman. Kalau cuman 2 aja, berarti kita harus letakkan salah satu di sebelah kiri atau di sebelah kanan, terserah kita pilih yang mana. Dan ini yang bikin aku juga interest sama AFC. Karena apa? Karena kita bakal dapat member-member di bawah kita yang merupakan membernya upline kita. Jadi untuk bekerja sama di AFC ini sangat gampang banget. Jadi misalnya aku ngajak Yora di sebelah sini. Habis itu aku ngajak Debbie di sebelah kanan aku. Ketika aku ngajak Fanny,
kan udah nggak punya kaki nih, otomatis aku akan meletakkan Fanny di bawahnya Yora. Dan Yora sudah terbantu dengan Fanny sebagai timnya juga. Jadi sistem di AFC ini benar-benar gampang banget buat kita bekerja sama, teman-teman. Dan kedalamannya nggak terbatas. Di sebelah kiri ada berapa banyak pun, dan di sebelah kanan ada berapa banyak pun, itu nggak terbatas, teman-teman, jumlahnya. Ini adalah tabel perbandingan bonus pairing pada diamond, safir, dan ruby. Ya, sekali lagi ini beda juga, of course, karena kalau diamond kan memang adalah paket premiumnya di AFC. Kalau di diamond itu kita dapat bonusnya 300.000 per paket, per pasang antara kiri dan kanan. Jadi ketika grup kiri ketemu kanan berdasarkan paketnya ya, misalnya sebelah kiri ada 3 paket kayak tadi kita kembali, ada 3 paket, bukan 3 orang ya teman-teman. Kalau misalnya ini 3 ruby, maka akan terjadi 3 pairing. Dan otomatis kita dapat bonusnya 300.000 dikali 3. Itu potensi penghasilan dari pairing aja, teman-teman, dari pairing aja. Jadi kita kalau pairing itu kan dari grup ya, bukan dari kita aja. Kalau kita yang dari kita aja itu merupakan bonus sponsor. Sedangkan kalau pairing itu kan kita bekerja sama. Makin banyak jumlah orangnya, maka paketnya yang terjual juga akan makin banyak. Itu potensi penghasilannya 660 juta per bulan, teman-teman. Kalau kita pakai diamond. Kalau paket safir, kita potensi penghasilannya itu 210 juta per bulan. Nah, kalau ruby 45 juta per bulan. Dari tabel 3 ini aja, pertama kali aku dijelasin sama Fanny, aku udah langsung decide untuk ambil diamond. Kenapa? Karena modalnya itu nggak seberapa beda antara ruby dan diamond, kalau menurut aku. Tapi potensi penghasilannya itu beda banget. Gitu, hampir 10 kali lipat lebih. Nah, kalau aku pertama kali ambil diamond, itu aku juga nggak cash, teman-teman. Jadi aku bisa menggunakan cicilan juga dengan Tokopedia. Jadi kalau misalnya pakai cicilan, menurut aku worth it banget, kalian bisa ambil paket diamond. Nah, ini contohnya aja bonus pairing. Contoh di kaki kiri ada 6 paket, dan di kaki kanan ada 6 paket, maka akan ada 6 pasang, teman-teman. Jadi dapatnya kalau kamu member diamond, dapatnya 300 dikali 6, 1.800.000. Kalau kamu member ruby, ada closing 6 paket di kaki kiri dan 6 paket di kaki kanan, itu kamu dapatnya cuma 150.000 dikali 3. Gitu. Jadi kalau bonus pairing ini bedanya udah 100%, teman-teman. Jadi menurut aku worth it banget. Again, kalau kita ambil paket diamond. Contohnya kayak gini nih. Kita diamond. Lalu kita merekrut di sebelah kiri ada diamond, dan di sebelah kanan ada diamond. Ini akan terjadi yang namanya bonus pasangan. Nah, ada pertanyaan lagi, teman-teman yang biasanya tanya. Kalau misalnya di sebelah kiri sama sebelah kanan nggak sama gimana? Misalnya aku, Vivi, aku ngajak Yora join paket safir. Habis itu aku ngajak Fanny, dia join paket ruby. Otomatis yang ketemu 1 paket kan. Yang punya pasangan tuh baru 1 paket. Maka bonus pairing yang aku dapetin itu 1 kali 300.000. Nah, 2-nya kemana? Apakah hangus? Enggak, teman-teman. 2 itu akan terus disimpan di sistem kalian, dan kalian nggak perlu ngitung-ngitung juga, karena kalau kalian udah bisa login, nanti itu akan ditulis sama sistemnya. Oh, di sebelah kiri kamu masih ada poin V, gitu. Terus besoknya nih, misalnya Cifeni kan di sebelah sini ya tadi ya aku taruh. Kalau misalnya dia rekrut teman lagi di sebelah sini, maka akan terjadi pairing lagi, teman-teman. Kan yang Yora tadi udah ketemu 1 paket nih, sisa 2 paket. Akan ketemu pairing 1 lagi. Jadi dapat bonus lagi 1 kali 300.000, 300.000. Itu. Nah, ini adalah sama teman-teman, bonus pairing pakai diamond itu maksimum adalah 200 pairing per hari. Dia rinciannya adalah 1 sampai 10 paket pertama, itu kita dapatnya 300.000 per paket. Nah, kalian tahu nggak sih kalau
yang join sama AFC itu yang berpenghasilan 10 juta sebulan. Oke, 10 juta sebulan ya, which is menurut aku itu udah gede banget kalau kita bandingkan dengan UMR. Itu udah 45.000 orang, teman-teman. Nah, yang berpenghasilan 100 juta sebulan, itu udah ribuan orang juga. Gitu loh. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ternyata memang setelah aku pelajarin sistemnya AFC, dia tuh bikin mudah di pertama, teman-teman. Kalau kalian mau mendapatkan hasil 100 juta sebulan, itu tinggal cukup maksimalkan 10 paket di sebelah kiri dan 10 paket di sebelah kanan, otomatis udah dapat 3 juta sehari. 300 dikali 10 paket, kalau dikali 30 hari udah 90 juta. Kalau kalian tambah sponsor, tambah bonus yang lain, bonus pass up, udah pasti tembus 10 juta, teman-teman. 100 juta, teman-teman. Jadi ini yang indahnya sistem AFC ini. Jadi kita di depan itu benar-benar dianak emaskan, teman-teman. Kita benar-benar dienakkan untuk dapat bonus tuh gede di depan, bukan gede di belakang. Kalau mungkin kalian tahu sistem-sistem di perusahaan lain itu yang makin senior, yang bonusnya makin gede-gede, yang bonusnya makin banyak itu yang bonusnya makin gede gitu. Sedangkan kalau di sini enggak, kita 1 sampai 10 paket pertama tuh dihitungnya 300.000 per paket kalau member diamond. Dan ini potensi penghasilannya sebesar 660 juta sebulan, teman-teman. Kalau ini yang safir sama, tapi dia maksimumnya 60 pairing per hari. Sedangkan kalau ruby maksimumnya 10 pairing per hari. Tuh. Nah, income yang tadi itu kalian bisa dapetin 80% langsung dibayarkan 1 hari berikutnya berupa konnichiwa yang akan di SMS tiap hari ke HP kalian yang udah didaftarin. Nah, itu kalian bisa langsung auto withdraw. Kalau nggak mau repot, bisa langsung pakai optionnya auto withdraw, tapi ada dikenakan biaya admin 20.000 sekali withdraw, teman-teman. Nah, atau bisa dibiarin di dalam situ doang. Bisa dipakai register untuk member baru juga. Nah, sisa 20%-nya kemana? Sisa 20% ini akan disimpan di dompet redemption, teman-teman. Jadi di AFC ini selain 2 produk utama tadi dan saya suruh 3 tadi, kita juga punya produk-produk lain yang bagus-bagus juga dan kita bisa dapetin secara free melalui redemption itu. Nanti 20%-nya itu juga akan kita gunakan untuk bonus Unilevel. Nah, ini nih. Ini adalah produk-produk yang kita bisa lihat di redemption. Hanamai. Hanamai itu kepake banget. Aku cocok banget pakai Hanamai. Lalu Lutan Sharp itu kan dari beberapa kandungan-kandungan banyak dari berbagai macam negara itu dijadiin satu. Bagus banget buat mata dan otak, teman-teman. Nanti kalian bisa lihat juga detailnya produk melalui brosur-brosur yang kita punya melalui WhatsApp. Lalu Aura Bright, SPF juga sama Premium Nano Collagen. Nah, kalau kalian tahu Premium Nano Collagen, itu aku sebelum ketemu AFC udah tahu kalau Premium Nano Collagen itu suatu produk yang bagus banget. Dia saat itu dijual di Guardian. Jadi sebelum aku kenal AFC ya, aku tuh udah tahu Premium Nano Collagen ini. Karena dia memang banyak dijual di Guardian, teman-teman. Cuman setelah AFC masuk melalui HNE Dermatech, sekarang kita bisa dapat itu secara gratis melalui redemption. Oke. Sekarang kita akan bahas bonus bulanan. Ini kalian nggak boleh ngantuk ya kalau dengerin. Karena kalau ngantuk nggak mudeng nanti. Ini aku beberapa udah kayak mempelajari. Aku sendiri pun untuk mengerti bonus bulanan ini butuh beberapa kali baca, teman-teman. Bonus bulanan ini akan kita terima setiap tanggal 1. Oke. Namanya bonus Unilevel. Ini kalau kalian memperhatikan tadi, kan 20% itu kita simpan dan kita bisa beli untuk redemption ya. Lalu kalau misalnya 20%-nya itu 1.650.000, itu akan otomatis
menjadi poin di sistemnya AFC sebesar 75 BV. Jadi kalau misalnya bonus pairing tadi, itu kan memang nggak ada syarat teman-teman. Kita tinggal pairing kanan kiri aja kita udah dapat bonus kan. Nah kalau bonus unilevel ini untuk unlock itu kita butuh syarat. Syaratnya adalah kalian harus dapetin bonus total selama sebulan itu 8.250.000. Jadi kalau kalian cek di Konichiwa kalian, itu kalau nyampe 8.250.000 sebulan, itu berarti kalian udah qualified di bonus unilevel. Otomatis 20% kalian yang di redemption itu sejumlah 1.650.000 teman-teman. Nah, kalau kalian udah qualified, apa yang kalian dapatkan? Nih teman-teman. Ini misalnya kita di atas ya, saya di atas. Lalu saya ngerekrut Yora. Saya ngerekrut teman lain di sebelah kanan. Nih, beberapa orang yang saya rekrut. Yang ilustrasi ini di sebelah kiri sendiri adalah orang yang qualified. Artinya orang yang berpenghasilan 1 bulan tuh 8.250.000. Dan yang putih adalah yang tidak kualifikasi, teman-teman. Nah, dari teman-teman kita yang kualifikasi juga, yang berpenghasilan 8.250.000, kita akan mendapatkan bonus unilevel. Inilah yang aku amazed juga dari AFC. Karena apa? Karena kita di sini dipaksa, kita diajak untuk ngajak sukses teman bareng-bareng. Jadi kalau misalnya Yora nggak sampai 8.250.000, dia nggak qualified. Kalau teman kita yang di C, Fanny misalnya nggak sampai 8.250.000, dia nggak qualified. Supaya kita dapetin bonus unilevel, kita harus bikin mereka qualified, teman-teman. Gitu. Nah, dari kualifikasi ini, mereka akan terpotong 75 BV setiap bulan. Jadi itu nggak akan pengaruh pada duit yang kita dapat Konichiwa ya. Udah kita dapat Konichiwa, terus 20%-nya itu kita bisa pakai redemption. Lalu dia akan langsung membentuk poin, nggak motong bonus redemption kita. Akan langsung membentuk poin 75 BV kalau kita berhasil mengumpulkan 1.620.000 di redemption, teman-teman. Nah, kalau misalnya B punya bonus 100 juta sebulan, otomatis kan 20%-nya itu 20 juta, teman-teman. Dia akan langsung membentuk 900 BV. Oke. Dan perusahaan itu cuma motong 75 BV per bulan. Jadi kita upline 10 level ke atas akan mendapatkan dari orang itu tuh selama 1 tahun. Oke. Ini aku mau tunjukin ke kalian ya. Untuk punya aku. Nah ya. Oke. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ini kan redemption aku nih. Habis itu ada tulisannya auto kurang maju. Habis itu ada tulisannya auto maintain nih. Nah, ini akan langsung terbentuk teman-teman tanpa memotong Konichiwa kita. Ini kan ada 12.900 nih. Nah, kita tinggal bagi aja dengan 75 BV. Kalau aku coba bagi itu 12.960 dibagi 75 itu 172 bulan, teman-teman. Maka upline aku yang ngajak aku dan neneknya dan buyut-buyut kita yang di atas itu akan mendapatkan dari aku sebesar 75 BV setiap bulan selama 172 bulan. Gila nggak sih? Jadi ini adalah, menurut aku adalah passive income yang sesungguhnya gitu teman-teman. Kita memang dapatnya kecil-kecil karena kita dapatnya seperti ini nih, dari level pertama 75.000. Level pertama tuh maksudnya sponsor kita ya teman-teman, yang orangnya sponsornya itu kita. Ini sistemnya beda dengan yang bonus pairing tadi, itu kan
binary. Kalau ini sistemnya matahari, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ngerekrut ada 5 orang nih, Civeni, Patricia Yora, Diana, Dewi, dan Ingrid misalnya. Aku punya 5 orang di level pertama aku, dan mereka semua qualified untuk dapetin uni level bonus, maka aku akan mendapatkan 75.000 dikali 5. Oke, ini bonusnya. Nah, kalau kita bisa ngajak mereka untuk duplikasi, teman-teman, 5 jadi 25 aja, kita bakal dapetin 1.875.000 di luar konnichiwa harian kita, teman-teman. Ini bonusnya beda lagi, bonusnya nambah lagi. Dan aku lihat upline-upline kita yang udah cukup lama di sini, mereka bisa mendapatkan 150 juta sampai 200 juta sebulan di luar konnichiwa itu, teman-teman. Jadi menurut aku sistemnya AFC ini benar-benar wow banget sih, karena udah bonus hariannya gede, masih ditambah bonus bulanan, dan masih ada bonus tahunan, teman-teman, yang biasanya kita kejar setiap tahun dari tanggal 1 Oktober 2020 ke 25 September 2021. Ini biasanya kita kenal dengan rank, teman-teman. Kalau kalian perhatikan sistemnya tadi, kan ada pairing kan, yang sebelah kiri ada berapa, sebelah kanan ada berapa. Itu kita akan kumpulin setiap tahunnya. Kalau sudah mencapai 100, maka kita akan mendapatkan rank Toreda. Dan kita dapat bonus tambahan lagi, itu 5 juta rupiah. Kalau Ronin itu 500 per, kita akan mendapatkan 25 juta rupiah. Kalau Samurai 1000 per, 75 juta. Kalau Shogun 5.000, 575 juta. Ini lagi Daimyo 15.000 per, dan Bushido 3,5 miliar. Bayangin nggak sih, teman-teman? Jadi udah bonus harian, bonus bulanan, masih ada bonus tahunan. Nah, pertama kali aku waktu diomongin Civeni, aku ngomongnya gini sama Civeni. Alah, Cik, paling yang Bushido itu saudaranya sendiri. Atau paling cuma 1 orang lah, gitu loh. Ternyata enggak sih, yang Bushido itu saat itu udah 8 orang loh. Dan Bushidonya itu merupakan salah satu Bushidonya itu adalah bukan member-member awal, tapi member yang ke 9.000 kalau Budi Darwin itu. Nah, dari sini aku ngelihat kalau AFC itu bikin satu sistem itu yang mungkin banget dicapai, teman-teman. Dan sekarang Bushido kita pun sudah 8, ongoing ke nggak tahu nanti bulan September pastinya bakal lebih banyak juga. Jadi bonusnya tuh bukan bercanda-bercandaan, teman-teman. Dan dia bisa repeat. Kalau kalian tahun pertama bisa mencapai Bushido, tahun depannya kalian bisa mencapai Bushido lagi gitu loh. Karena ini di reset lagi, di periode berikutnya akan di reset lagi, jadi kita start sama-sama, teman-teman. Jadi bonus dari AFC ini benar-benar masuk akal untuk dicapai, dan dia nggak berpihak pada satu sisi manapun, teman-teman. Bukan yang lebih lama, yang lebih enak, atau yang baru nggak bisa dapetin ini, itu semua sama, teman-teman. Nah, ada lagi bonus yang paling aku suka, itu adalah bonus trip. Jadi kalau kita sambil ngumpulin pairing, kita sponsor juga, itu kita bisa dapetin bonus-bonus trip, teman-teman. Ke Dubai, ke Jepang, dan umroh juga. Yang kali ini. Jadi biasanya setahun tuh dia ada dua kali trip seperti ini. Setahun itu bisa ngumpulin sampai 2 tiket, teman-teman. 2 tiket yang berbeda. Dan ini dapatnya unlimited. Kayak upline aku, itu udah dapetin hampir 4 tiket ke Jepang, teman-teman. Jadi dia bisa pergi sama dia, suaminya, anaknya satunya lagi, atau mungkin kalau punya lebih dari 4 tiket juga bisa ajak mamanya dan yang lain-lain, teman-teman. Selain itu, bonusnya lagi, ini adalah namanya King of Sponsor. Biasanya tiap tahun ada ini juga. Itu kita bisa dapetin mobil Honda Brio untuk pemenang pertamanya. Jadi akan ada di update di sistemnya AFC itu siapa sih yang sponsor terbanyak, yang bisa ngajak orang terbanyak, itu akan mendapatkan hadiah langsung, teman-teman. Nah, itu untuk bonus-bonusnya.
Yang ini kita akan masuk ke announcement buat kalian semua. Itu kita dilarang untuk menggunakan nama AFC Life Science supaya nggak rancu teman-teman. Di Facebook, di website, di Instagram, kita dilarang menggunakan nama AFC Life Science. Tapi kalau kita mau nulis kayak Vivian AFC, Yora AFC itu boleh teman-teman. Lalu kita juga dilarang untuk menjual di online platform, misalnya di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak. Kalau aku sih biasanya marketing itu melalui Instagram, melalui WhatsApp aku, itu boleh teman-teman. Kalau misalnya kita selling di tempat yang ada media pembayarannya seperti website-website itu nggak boleh teman-teman. Dan kita bekerja sama juga dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, dengan Bapak TP Hasanuddin Nasution yang bertanggung jawab, dia membantu memberantas UCP teman-teman. Aku selama di AFC, aku itu baru pertama kali ini ketemu sama perusahaan yang benar-benar serius menghadapi undercutting. Maksudnya yang menjual di bawah harga. Karena kalau menjual di bawah harga, itu kan kita jadi susah bersaing teman-teman. Kita jadi nggak bisa jual dengan harga full kan. Nah, AFC ini benar-benar serius menghadapi itu. Aku selama di sini udah ada kayak ratusan atau mungkin ribuan orang yang disuspend karena melakukan undercutting itu teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk bermain-main dengan undercutting, karena pasti cepat atau lambat kita ketangkep. Dan ini adalah beberapa apotek-apotek yang sama juga ditangkap teman-teman, karena dia menjual di bawah harga. Kalau misalnya kalian punya apotek, kalian member dan punya apotek, memang bisa menjelaskan, itu boleh kok kalian menjual di apotek sendiri dan sambil cari member itu boleh dengan harga normal ya, bukan harga undercutting. Tapi kalau kalian jual di bawah harga, apalagi nggak menjelaskan produk, nggak member, itu nggak boleh teman-teman. Pasti cepat atau lambat kalian bakal ketahuan gitu. Dan undercutting ini merupakan tanggung jawab bersama hingga 3 level ke bawah direct sponsor. Misalnya aku ngerekrut Yora dan Yora ngerekrut temennya sampai 3 level ke bawah, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya ada di 3 level ke bawah kita yang ke suspend karena undercutting, maka kita akan diberikan peringatan. Kalau sampai 5 kali kita bakalan nggak dapat, kita bakal dapat punishment teman-teman. Punishmentnya itu kita nggak bisa menikmati bonus rank gitu. Iya, ini Pak Niko sudah muncul, persis kayak narkoba, Cik, dilarang dihukum mati, orang tetap jual. Oke teman-teman, sekilas itu untuk sharingnya dari kami, dari Yora dan Vivian. Udah ya, Ci? Ini MC-nya mana ya? Nah, ada. Kita kembalikan ke Kak Angga. Thank you ya semua yang sudah mendengarkan kita. Semoga bermanfaat. Oke, nah ini ya teman-teman, barusan kita udah menyelesaikan penjelasan tentang sekilas tentang produk, tentang perusahaannya, tentang bonusnya juga. Sekarang kita mau masuk ke tanya jawab mungkin ya. Tapi sebelum ke tanya jawab, boleh nggak sih, kan tadi perkenalan di awal. Nah ini mau tanya dulu nih sebelum mulai tanya jawab nih, mungkin teman-teman lagi pada nyiapin pertanyaan pasti. Saya mau tanya ke Ci Vivian dulu. Ci, boleh tahu nggak sebelum di EFC ada kerja atau mungkin sampai sekarang juga masih kerja nggak, nyambi gitu, atau EFC-nya utama atau gimana? Boleh nggak sih diceritain singkat aja? Oke, saya ini fotografer di Surabaya. Selama masa pandemi itu, sebelum masa pandemi saya itu berpenghasilan intinya dari fotografi, dan karena berpenghasilan cukup stabil, otomatis saya tuh berani kayak nyicil apartemen,
nyicil beberapa aset-aset lain. Lalu kan nggak ada yang menyangka ada pandemi gitu loh. Nah, itu saat pandemi itu otomatis tiap orang pasti punya kesulitan sendiri-sendiri ya. Itu salah satunya yang aku merasakan itu, aku harus mempertahankan studio aku, harus mempertahankan karyawan-karyawan aku tanpa job selama beberapa bulan. Dan itu akan memakan tabunganku banget gitu loh. Sampai pada saat awal pandemi itu aku harus restrukturisasi itu loh, untuk cicilan apartemen, untuk cicilan yang lain-lain itu aku harus restruktur karena memang pada saat itu aku udah nggak cukup tabungannya gitu. Dan syukurlah setelah ketemu AFC itu menurut aku sistem bonus di sini tuh sangat mudah banget. Sistem kerjasama di sini juga sangat mudah gitu. Jadi kita tuh mungkin banget untuk dapat penghasilan 100-200 juta tuh sangat mungkin banget. In fact, aku di bulan pertama tuh dapat 55 juta, teman-teman. Dan di bulan kedua dapat 100 juta ke atas terus sampai bulan Januari. Dan sampai sekarang pun juga tetap dapat 50-100 jutaan dari AFC gitu. Oke. Jadi dari tadinya fotografer punya studio, terus mungkin karena pandemi ya, karena ada pandemi, jadi usahanya mungkin nggak berjalan dengan baik gitu mungkin ya. Jadi Benar. coba di AFC dan ternyata cocok sampai hari ini, aminnya gitu kan. Ya, jadi Oke. jujur kalau dari AFC ini aku udah kebantu banget dari biaya apartemen, syukurlah nggak ada yang harus sampai terjual, nggak ada yang harus sampai direlakan tuh aku masih bisa keep semua aset-aset yang aku punya juga. Ya, oke. Thank you. Nah, kalau dari Ciora nih sekarang kita dengar. Boleh nggak sih kita tahu, ini Ciora kan tadi udah bilang Yang pilot nanya kok nggak ada wajahnya ya? lagi berantakan, lagi nggak dandan. Wah, harus dandan dulu. Oke. Oke, jadi tadi kan udah diceritain pilot ya, maksudnya Ciora kan pilot. Sampai hari ini nggak, maksudnya masih pilot aktif atau udah enggak, atau mungkin karena EFC udah kita EFC aja atau gimana gitu. Boleh nggak sih diceritain sedikit aja kayak tadi Ci Vivian juga. Dan Boleh. mungkin alasannya kenapa gabung di EFC. Mungkin tadi kita udah dijelasin tentang produk, tapi boleh lebih detail sedikit aja. Jadi memang aku tuh sebenarnya memang pilot, udah terbang selama 10 tahun lebih sampai akhirnya aku tuh hamil. Jadi kalau misalnya pilot itu kalau sudah hamil itu nggak boleh terbang lagi gitu. Jadi kita dikasih kayak masa rehat lah gitu. Tapi setelah masa rehat itu kebetulan kontrakku juga habis. Jadi pada saat itu aku udah planning sebenarnya, wah habis melahirkan nih saya mau terbang lagi, udah masukin CV dan gitu-gitu. Intinya planningnya tentunya mau terbang lagi karena kan itu juga salah satu passion ya. Cuman karena aku melahirkan, itu kan di awal tahun 2020, which is sudah mulai masuk pandemi kan. Nah, di saat itu aku berpikir, sekarang kalau misalnya aku terbang, untuk apa gitu. Karena pertama kalau misalnya aku tetap terbang, suamiku kan juga pilot, dia pun penghasilannya dipotong ya. Dan semakin lama pariwisata itu semakin lemah. Jadi untuk aku mengorbankan waktuku sama anak aku, untuk mengorbankan ya intinya aku merasa nggak worth it banget kalau misalnya aku mengorbankan waktu aku untuk uang yang nggak seberapa gitu loh. Nah terus di samping itu aku juga mengalami sakit, ya kan tadi kan aku ceritain aku sempat ngalamin sakit. Jadi benar-benar lama banget tuh pulihnya ketika aku selesai melahirkan. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak tepat nih kalau misalnya aku terbang lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu AFC, di situ aku benar-benar nggak mikir buat cari duit ya. Jadi memang kesulitan ekonomi pasti dialami oleh semua orang. Aku pun juga seperti itu karena semua keluargaku bekerja di bidang pariwisata. Tapi aku sama sekali nggak mikir kayak ya udah mau cari kerja lagi lah atau kayak gimana tuh sebenarnya belum ada pikiran ke situ karena terlalu depresi akan penyakit aku. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu postpartum depression itu nyata. Jadi aku bener-bener mikir tuh sampai kayaknya nggak bakal hidup lagi. Sampai di titik itu. Sampai akhirnya tuh aku ketemu AFC. Terus udah gitu aku pulih karena aku rutin minum produknya. Jadi tiba-tiba aja gitu loh kayak aku udah berobat ke berbagai macam dokter. Aku sama
sama sekali dokter tuh nggak ada yang bisa jelasin, sampai aku tuh di ronsen lah, di apa tuh nggak ada yang bisa jelasin aku tuh kenapa. Aku minum SOP baru 2 minggu, tiba-tiba aku berangsur pulih. Jadi bukan tiba-tiba sehat ya, tapi benar-benar berangsur pulih. Terus karena aku ngerasa, masa sih di masa kesulitan ekonomi ini saya harus mengkonsumsi 3,4 juta dan menambah beban orang tua. Ada yang nanya, dosisnya berapa aku minum cuma 1 hari, masing-masing 1 saset waktu awal-awal. Nah, terus ketika aku ngerasa, wah kayaknya berat nih, bakal ngeberatin suami nih kalau misalnya aku terus-terusan konsumsi ini gitu kan. Akhirnya aku kan dimasukin paksa ke grup bisnisnya Civeni waktu itu. Jadi dia kan aktif banget tuh, setiap hari posting konnichiwa gini, semangat teman-teman, begini, terus yang satu lagi, tambah lagi ada Civivin masuk gitu kan. Ini orang siapa, rambut ungu, beredar-edar ya kan, konnichiwanya luar biasa. Jadi pada saat aku ngeliat kayak gitu, kok ini kok dapat duitnya gede banget ya gitu. Akhirnya aku SKSD aja sama Civeni, aku SKSD, aku tanya, karena kan Civeni itu bukan upline-ku, Civivin itu bukan upline-ku sebenarnya. Aku sok kenal aja, aku tanya, ini gimana cara bisa dapet kayak gitu. Terus dikasih tahu tuh caranya seperti apa, dijelasin bisnis ini tuh seperti apa. Terus akhirnya aku memulai. Jadi targetku dulu tuh yang penting aku dapat 3,3 juta aja per bulan supaya aku bisa konsumsi dan tetap sehat gitu kan. Ternyata di bulan pertama aku langsung mendapatkan 30 juta lebih. Jadi gue ngerasa, wow, baru 1 bulan aku jalanin, aku bisa mendapatkan sebanyak itu gitu kan. Terus akhirnya aku mulai seriusin tuh, aku mulai mikir, kalau Civeni bisa dapat 90 juta bulan kedua, Civivin bisa dapat 120 ya Ci, kalau nggak salah ya, bulan kedua, aku pasti juga bisa. Dan ternyata benar di bulan kedua aku dapat 130 juta, langsung di AFC. Di situ aku kayak, oke, aku bertekad, aku akan serius di sini, gitu sih. Jadi semuanya itu by proses sih, Kak Angga. Oke, jadi pokoknya tadi saya hampir mau jawab juga ditajakin sama siapa. Soalnya biasanya kalau dari tim Doraemon Squad yang jadi speaker, saya tanya diajak siapa, biang keroknya semuanya Emgon. Ini tumben banget ada yang bilangnya Cibibian. Biasanya diajak siapa? Emgon. Biasanya diajak siapa? Emgon. Semua jawabnya gitu setiap kali yang saya Tetap tanya. nenek moyangnya Ciemgon. Ya itu Oke. buyutnya kita. Itu ya teman-teman, jadi mungkin sedikit intermezzo aja kenapa bisa gabung di AFC dan mungkin sedikit bocoran dapat berapa sih di bulan-bulan pertamanya di AFC kan. Nah ini ada yang tanya, nah ini selanjutnya lagi, ini mungkin lebih ke arah Ci Vivian ya. Ini ada yang nanya, apa aja sih Ci yang dilakuin kok baru gabung bisa dapat 55 juta? Maksudnya bisa dapat yang tadi Ci Vivian bilang bisa dapat 55 juta di bulan setelah baru gabung. Itu apa aja sih tips-tipsnya? Mungkin lagi itu mungkin Ci Vivian gabung udah COVID lah ya. Ya, Nah, udah aku nggak bisa gabung ketemu. itu bulan Juli tanggal 30 tahun 2020. Terus pertama kali aku dapat konnichiwa itu tanggal 3 Agustus. Itu pun karena aku diisiin member sama upline aku Civeni, jadi aku dapat bonus pairing 300.000 gitu. Jadi selama seminggu pertama aku join sampai tanggal 7, itu aku nggak bisa jual teman-teman. Gitu. Karena aku kan basicnya itu fotografer dan aku pakai Instagramku untuk jualan foto. Jadi kalau aku sharing soal AFC pada saat itu, karena aku nggak kenal AFC dan nggak tahu AFC itu apa, itu aku merasa malu teman-teman. Karena kok kasihan sih Vivi dari fotografer terus dia join MLM gitu loh. Itu aku merasa seperti itu pada saat pertama kali join gitu. So aku sharingnya cuma di WhatsApp aku. Dan of course nggak ada terlalu banyak orang yang tanya, karena kan kalau di kontak itu memang nggak terlalu banyak, nggak seluas Instagram gitu loh. Terus ya biasalah namanya new member itu kan kita pasti punya halangan-halangan seperti itu. Aku konsultasi sama Civeni dan aku dibilang, ayo Vi kamu cobalah pakai Instagram gitu loh. Nah dari situ aku memberanikan diri untuk sharing lewat Instagram dan terus tetap posting juga lewat WhatsApp. Dari sana ternyata yang tadinya klien aku, yang aku nggak mau sampai mereka tahu aku join MLM itu malah jadi klien-klien aku karena produknya emang bagus banget gitu. Karena pertama kali kan aku join karena bisnis nih, jadi aku belum tahu produknya tuh sebagus itu gitu. Tapi karena aku mau cobain juga di info soal
AFC ini benar-benar dari perusahaan farmasi lah, ada di Singapura juga dijual apa, diinfoin sama Civa ini akhirnya berani coba dan ngebuktiin di aku sendiri ternyata produknya emang bagus banget. Sejak itu jadi pede. Jadi aku jadi sering sharing lewat Instagram, sharing lewat WhatsApp juga, dan itu membuahkan hasil ya 55 juta itu dalam bulan pertama aku. Tapi of course itu juga saling dibantu teman-teman. Ini yang aku suka dari MLM itu ternyata surprisingly aku sama upline itu saling bantu. Kalau misalnya nih aku bisnis foto ya, kalau misalnya ada teman aku yang buka fotografi, otomatis aku nggak mau bantu dia dong. Kalau misalnya Vi tolong dong, aku lagi dapet job nih, terus kalau misalnya kamu nganggur bisa nggak kamu bantuin aku foto? Nggak mungkin dong, aku mau bantuin. Nah ternyata indahnya bisnis MLM ini ketika aku punya kesibukan sendiri, punya halangan untuk prospek apa tuh, aku benar-benar dibantu sama tim aku gitu sih. Karena kan kita emang sistem bonusnya AFC kan didapatkan dari hasil kerjasama juga kan gitu. Jadi kebantu banget dengan support system dari AFC. Berarti berangkatnya dari fotografer, jadi maksudnya itu mungkin caranya pertama kali gimana dapat lah ya. Cara pertama kali gimana sih dapat itu kan. Cara pertama kali dapat sharing lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan nyobain produknya sendiri tentunya. Karena kalau kita nggak nyobain tuh kita nggak tahu gitu loh. Beneran nggak sih produk ini nih sebagus yang diinfoin orang-orang. Kalau kita nggak nyoba langsung sama nih, kayak misalnya kita dikasih tahu, bakso di situ tuh enak loh gitu. Rasanya tuh kenyal, rasanya tuh empuk banget, gurih, enak. Lu pernah nyobain nggak, Vi? Enggak. Lu kok bisa ngomong itu enak gitu loh. Orang nggak akan percaya kalau misalnya kita tuh nggak punya testi pribadi. Jadi yang ngebantu aku banget itu pertama adalah testi pribadi. Aku juga sempat sharing di IGTV itu, aku dapat orderan banyak banget dari situ karena beberapa orang memiliki masalah yang sama juga dengan aku. Tuh, masalah aku yang aku ceritain pada saat itu adalah aku nih orangnya sehat, nggak penyakitan. Tapi aku tetap nyobain AFC teman-teman. Karena dari AFC itu ternyata aku semakin fit. Yang biasanya aku sering tiba-tiba nggak enak badan. Tiba-tiba kalau udah ngejob 2-3 hari, besoknya capek-capek itu aku udah nggak pernah merasa seperti itu lagi. Gitu. Oke. Simple aja sih, tapi ternyata banyak orang yang punya problem yang sama kayak aku. Oke, jadi terbantu juga sama produknya ya, Ci, berarti ya? Ya, pastinya. Oke. Nah, itu kalau dari Ci Vivian. Nah, sekarang kita dengar dari Ciora. Nah, kalau ini ada yang Ciora ini kan pilot yang setiap ini terbang apa segala macam, dan kita tadi tahu kalau Ciora join itu pertama karena produknya. Ini ada yang tanya juga tadi, kalau gitu Ciora ini gimana? Boleh tahu nggak sih tips sama triknya buat biar sekarang samurai ya? Ini Ci Vivian sama Ciora dua-duanya samurai kan? Nah, gimana sih, boleh di-sharing nggak tipsnya gimana nih cara awal-awal kalau kita lagi bangun jaringan, yang kebetulan juga Ciora sama Ci Vivian ini joinnya nih pas pandemi, pas COVID, yang orang udah nggak boleh ketemu, orang udah nggak boleh ngumpul-ngumpul, jelas semuanya online. Ada nggak sih tips dan trik tertentu biar tetap bisa jalanin bisnis TFC, biar bisa achieve samurai deh gitu? Kalau tadi ada yang tanya nambahan, Ciora, Kapten Vincent udah join belum? Yang satu tim sama aku istrinya. Oke. Aku jawab tadi ya, bagaimana caranya menjalankan bisnis AFC ini selama pandemi. Percaya atau tidak ya teman-teman, aku tidak pernah ketemu satupun memberku. Aku tidak pernah keluar rumah sama sekali. Jadi salah satunya kenapa aku tuh nggak terbang dulu ya sekarang, karena suamiku ini ya, itu tipikal yang benar-benar overprotective banget sama COVID. Jadi bukan dia overprotective sama aku ya, tapi sama COVID karena kita baru punya bayi. Makanya benar-benar sampai aku ketemu orang tua aku aja tuh nggak boleh, karena kita beda rumah. Gitu. Jadi benar-benar
mungkin kalau Civin tahu, Civeni tahu, anak-anak Dora tahu lah, aku tuh bener-bener nggak pernah hadir kalau misalnya ada LOP offline, ke Bali tadinya mau ke Bali jadi nggak jadi, semua karena COVID yang naik lagi, itu semua karena aku dilarang keluar rumah. Dan aku bersyukur banget Tuhan itu mempertemukan aku dengan AFC, karena meskipun aku tidak bisa keluar rumah, aku tetap bisa menjalankan bisnis ini dan membina tim aku. Apa yang aku lakukan kalau aku membina timnya itu dengan Zoom meeting. Jadi dari nggak bisa Zoom meeting sama sekali ya, aku tanya-tanya gimana caranya belajar, ini gimana share screen, dari bener-bener nggak bisa sama sekali, aku jadi belajar. Ikut webinar-webinar, bagaimana caranya presentasi, bagaimana caranya nge-train member, jadi itu semua tuh bener-bener aku pelajarin ke Angga dan teman-teman. Karena kan aku kan basicnya itu adalah seorang pilot. Aku belajar mesin loh. Aku tuh sama sekali tidak belajar public speaking. Aku nggak belajar marketing. Aku nggak belajar input-input gitu, nggak paham sama sekali. Jadi benar-benar dari nol. Tapi karena aku tadi, aku bilangnya tuh aku niat. Jadi aku tuh mungkin ada bagusnya aku itu ya. Kalau misalnya aku yakin di sini aku mau, aku langsung fokus gitu loh. Karena aku fokus, makanya aku benar-benar mempelajari. Ketika Civeni suruh bilang tonton ini ya, aku tonton. Ketika dia bilang ikut webinar ini, aku ikut. Pokoknya aku ikutin semua karena aku merasa kalau dia bisa dengan cara itu, kenapa enggak kita ikutin gitu kan? Kayak misalnya udah ada Om Budi nih yang sudah berhasil jadi Bushido pertama, kita langsung ngikutin semua caranya kan. Nah, aku cuma patokannya itu aja. Kalau misalnya orang bisa, saya juga bisa kalau saya melakukan caranya gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa ketemu karena keterbatasanku, aku sering ngadain, aku bilang tuh, kita kan emang nggak bisa ketemu, tapi kita boleh nggak ketemu aja lewat Zoom. Jadi kamu sambil makan, sambil apa, anggap aja kita lagi ngopi-ngopi di kafe. Dan aku sering ketemuan sama Zoom meeting itu sama memberku tuh bukan langsung presentasi begini, langsung 100 orang, 200 orang tuh tidak. Jadi setiap hari aku selalu melakukan Zoom meeting one by one. Jadi aku gilir. Hari ini aku ketemu si A, besok aku ketemu si B, tapi semuanya tuh aku rotasi. Dan siapapun yang membutuhkan training, tentunya akan aku adakan training. Dan juga kan di Doraemon sendiri, bahkan di AFC sendiri kan ada trainingnya secara intensif juga kan. Jadi gitu sih Kak Angga, cara aku membina tim aku selama masa pandemi ini. Oke, nah itu boleh ditiru ya buat teman-teman. Jadi jangan bilang kalau misalkan iya karena lagi COVID nggak bisa ketemu ininya, makanya jaringannya rontok lah. Itu bukan alasan ya, mungkin bisa dibilang masih banyak cara untuk ngebina juga, masih banyak cara untuk bangun timnya. Karena kan ini kondisi kayak begini lagi COVID, bukan cuman saya, bukan cuman siapa, emang orang satu dunia lagi COVID gitu kan. Jadi begitulah. Karena saya Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, kalau yang untuk produk-produk yang lebih dalam kayak begini, bagusnya ditanyainnya mungkin nanti di hari Sabtu. Sabtu juga nanti kita ada speakernya biasanya dokter kalau Sabtu ini. Oke, nah ini juga ada yang tanya. Ini ada yang nanya, mungkin ini untuk berdua sih, ini pertanyaan yang bisa ditujukan ke dua-duanya. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan saya mau promosi di Instagram atau dimanapun platform online, ya maksudnya selain jualan online ya, selain Shopee atau apapun itu, misalkan kayak di Facebook atau di Instagram, sebenarnya ada ngaruh nggak sih lebih baik saya sharing untuk produknya dulu, kayak produk knowledge-nya dulu, atau saya sharing bisnisnya dulu? Nih ada yang nanya. Mungkin boleh nggak, ini tanggapan aja sih. Mungkin dari Vivian dulu boleh? Ya, jadi kalau aku pertama awal mulanya itu sharingnya memang soal produk. Dan aku memang dapatnya dari grup teman-teman. Jadi aku punya grup WhatsApp yang dibuat oleh upline aku, Doraemon Squad itu, dan kita punya beberapa materi untuk Instagram yang saling bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, aku sharing pertama memang soal produk. Tapi aku ngelihat market juga gitu. Kalau misalnya orang lama-lama kayak udah bosen, udah nggak ada yang nge-reply, aku ganti. Mungkin testimoni gitu. Terus nanti mungkin ada beberapa orang yang nge-reply. Berarti ada orang yang tertarik. Kalau orang udah bosen lagi, aku ganti masuk ke bisnis gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih variasi aja kalau kita di Instagram. Karena kan kita nggak tahu nih orang itu tertarik pada apa. Karena pertama kali aku di prospek sama Civeni, itu aku di prospek melalui
produk gitu. Dan aku nggak tertarik, nggak interest sama produk itu. Tapi begitu aku ngelihat dari konnichiwa-nya dia, aku tertarik. Jadi aku dapatnya dari bisnis teman-teman. Jadi kalau kalian sharing Instagram itu bebas aja, mau dari bisnis, mau dari produk, mau dari testimoni, kalian bikin variasi aja. Pokoknya selama itu menarik dan nggak membosankan, kalau aku sih tipsnya nggak terlalu sering ngomong soal AFC terus teman-teman. Jadi AFC itu cuma aku buat sekali untuk ngebit ke Instagram aku yang lain yang khusus AFC gitu. Jadi kalau kalian mungkin ada yang follow Instagram aku tuh aku jarang ngomong soal AFC banyak-banyak. Jadi aku tetap menjaga followers aku untuk ngelihat story aku teman-teman. Terus ada kayak misalnya 10 story aku selingin AFC. Nah, itu aku clickbait lagi, aku hashtag itu teman-teman di-add ke Instagram aku yang memang khusus AFC. Jadi kalau memang dia benar-benar tertarik, dia akan langsung masuk ke sana dan langsung ngejapri aku lewat sana. Dan teknik itu benar-benar ngefek sih buat aku. Jadi yang follow aku di Instagram yang khusus AFC itu benar-benar yang memang minat sama AFC ini. Gitu. Kalau tips dari aku untuk Instagram. Oke, nah berarti dilihat dulu juga aja sih ya, maksudnya kira-kira apa sih, kan kita yang punya Instagram ya, jadi kita harusnya lebih tahu ya Ci mungkin ya. Jadi kita yang lebih tahu nih orang-orang kira-kira follower gue ini tertariknya produk atau bisnisnya sih gitu kan. Jadi lebih ke arah mungkin survei marketnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau untuk dari Ciora sendiri, pertama-tama ini dari produk, berarti Ciora ini dari awal emang udah branding tentang produknya aja. Nggak ada bonusnya atau mungkin diselingin? Yes, benar. Jadi kalau misalnya aku, pertama kali aku lakukan di sosial mediaku adalah sharing mengenai pengalamanku sendiri. Gitu. Kebetulan aku tuh banyak penyakitnya. Jadi karena aku banyak penyakitnya, sharingku nggak habis-habis. Hari ini sakit ini dibahas, besok sakit itu dibahas. Jadi banyak banget sakit aku. Ada alergi lah, ada ambeien lah, rambut rontok lah, ASI seret lah. Itu semua benar-benar aku bahas. Karena memang kayak lagi produk AFC itu benar-benar ngefek banget ke badan aku gitu. Jadi apa ya? Jadi ceritaku selalu variatif sih di situ. Aku menceritakan pengalamanku sendiri, pengalaman orang-orang terdekat aku. Jadi mostly itu kan orang-orang biasanya berbagi cerita testimonial di Instagramnya tuh orang lain yang nggak dikenal kan. Tapi kalau misalnya aku fokus membagi cerita orang-orang yang aku kenal dan diri aku sendiri. Jadi keluarga aku suruh cobain, orang-orang teman-teman aku kan yang aku sharing dulu kan teman-teman dong pasti kan. Jadi kalau misalnya kita menceritakan seseorang yang dikenal sama orang lain, itu pasti akan lebih masuk gitu loh. Daripada kita berbagi testimonial orang-orang yang nggak dikenal. Makanya aku secara konsisten menceritakan apa yang dirasakan sama aku, suami aku, bahkan anak aku juga aku kasih, terus juga mamahku, papaku, adikku, semua pokoknya aku cerita. Dan ceritanya itu emang bener kita harus kreatif juga sih teman-teman, karena kita nggak bisa ngebagi cerita tuh yang itu aja bonus-bonus terus produk-produk terus, jadi kita benar-benar harus kreatif gitu. Jujur aku juga pakai teknik yang sama seperti Ci Vivin gitu ya, kan kita juga punya 2 akun, aku punya 2 akun, jadi akun keduaku tuh memang udah ada dari dulu gitu kan, aku online shop juga dulu. Nah, aku juga suka clickbait ke sana gitu kan ya. Cuman yang bisa aku tambahin mungkin sebenarnya ya teman-teman, kalau kalian mau posting mengenai AFC tiap hari itu nggak ada masalah, selama postingan kalian itu menarik gitu. Kayak aku suka banget sama postingan Cilavina ya. Jadi Cilavina itu selalu posting mengenai AFC tiap hari kalau aku perhatiin ya. Tapi postingannya tuh sangat edukatif dan aku menanti-nantikan hari ini dia posting apa. Kalau di timku sendiri, Civeni itu paling jago bikin konten. Ketika kita semua udah stuck, ini mau ide apa lagi nih ya, dia selalu punya inovasi dan apa ya, konten-konten yang edukatif yang kita semua tuh nantikan gitu loh kontennya. Jadi nggak melulu kita nggak boleh posting setiap hari kayak gitu, tapi selama postingan kita itu menarik, edukatif, dan juga kalau kata Civen itu udah kita menabur aja, pasti juga ada yang nyantol kok nantinya gitu. Oke, nah itu ya teman-teman, bisa dicontoh lagi dari ini, pokoknya hari ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil, tips sama triknya yang bisa diambil ya, maksudnya dari cerita 2 orang ini. Ini sebagai pertanyaan penutup,
ini ada yang tanya, dan ini mungkin yang dinanti-nantikan sama semua penonton Zoom hari ini. Mungkin kita start gantian dari Ciora dulu, boleh? Ada nggak sih tips sama triknya untuk closing kalau dari personalnya Ciora ya? Maksudnya kayak closing kan kalau kita nih misalkan kayak nawarin orang, tapi orangnya ini kayak yang kayak tadi dicerita, udah skeptis duluan, dia udah benci duluan, padahal dia juga nggak tahu mau ditawarin apaan ya kan. Maksudnya kayak ada waktu nggak, boleh Zoom nggak kalau zaman sekarang kan, ada waktu boleh Zoom nggak atau apa, ikut ini dong, udah pasti dinettingin dulu deh. Mungkin ada nggak sih, sekarang kita mulai dari Ciora dulu, ada nggak tips untuk closing yang maksudnya kira-kira menurut Ciora berhasil, dan ya itu nggak apa-apa, maksudnya kayak apa ya, versinya Ciora sendiri gitu. Oke. Kalau aku ya, Kak Angga, aku tuh nggak pernah follow up orang. Karena aku, seperti tadi aku ceritain kan, aku tuh kan nggak suka banget ya, nggak suka bangetnya sampai begitu, nggak suka banget sama MLM, apalagi agen asuransi yang kayak gitu-gitulah, yang nawarin kartu kredit, pokoknya yang semacam selling seperti itu, aku tuh bener-bener nggak suka banget. Makanya aku memposisikan diriku menjadi aku yang dulu. Kan sekarang aku udah gak skeptis lagi dong. Toh aku juga sudah join di MLM gitu kan. Tapi aku selalu memposisikan diriku di sepatunya aku yang dulu, menjadi Yora yang dulu gitu. Kalau misalnya aku diginiin, kira-kira seneng nggak ya? Kalau misalnya ada orang yang ngomong gini sama aku, kira-kira seneng nggak ya gitu. Dan kalau cara aku closing, misalnya aku udah tahu nih orang ini ketika aku bahas AFC gitu ya, dia tuh nggak tertarik. Aku ngomongin MLM, dia udah nggak tertarik. Aku nggak akan bahas lagi. Tapi caraku adalah mempitching dia melalui personal branding aku sendiri. Jadi contoh misalnya kayak gini, aku pingin banget nge-prospek Vivin, gitu ya. Wah, aku tahu nih Vivin nih, aku coba tawarin produk gitu ya. Ini loh ada produk gini-gini. Gue sayur, aku nggak mau, misalnya kayak gitu ya. Itu kan udah penolakan, atau dia bilang, oh ya aku baca-baca dulu. Itu kan udah salah satu penolakan halus kan. Berarti kan secara apa ya, ketika aku menghadapi itu, berarti kan aku tahu dong secara psikologis dia tuh nggak suka. Jadi aku nggak akan, gimana kemarin udah dibaca belum? Dia nggak akan baca. Kalau aku tuh udah mikirnya gitu, dia nggak akan baca karena dia seperti orang yang dulu gitu kan. Nah sekarang gimana caranya? Berarti ketika aku nawarin produk, aku kan belum pas nih ke kebutuhannya dia, karena seorang Vivin ternyata tidak mementingkan produk gitu kan. Oke, aku mencari tahu kebutuhan dia apa. Ternyata setelah aku kepo-kepoin dia tuh lagi BU banget karena baru aja restruktur gitu ya. Maka aku akan memprospek dia lagi, memfollow up dia lewat postinganku. Sebenarnya ketika aku posting, aku tuh menunjukkan ini ke Vivin gitu loh. Tapi biarin aja, semua orang melihat gitu kan ya. Aku posting konnichiwa. Tapi sebenarnya tujuanku tuh supaya Vivin lihat. Itu adalah sebagai tanda aku follow up juga dia. Syukur-syukur Vivinnya kepincut, kalau misalnya yang lain kepincut kan lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih kuatin ke branding kita sendiri sih. Ibaratnya kalau misalnya kita mau kupu-kupu banyak datang ke kita harus siapkan taman yang bagus, bunga-bunga yang cantik, gitu supaya kupu-kupu tuh datang. Jangan taman kita masih gersang, kita nggak punya bunga apa-apa, kita ngejar-ngejar kupu-kupu, pasti akan sulit banget teman-teman. Makanya kenapa personal branding itu sangat penting banget gitu, karena ketika brandingan kalian bagus, tentunya orang akan lebih cepat juga datang ke kalian. Ini nggak ada hubungannya sama influencer ya, nggak ada hubungannya sama sekali, tapi membuat diri kita menarik dan juga bisa mempitching orang lewat sosial media kita. Itu aja sih dari aku. Oke, kalau dari Ci Vivian mungkin boleh di-sharing sedikit. Nah, kalau aku tuh agak berbeda dengan Yora ya, karena aku tuh dari awal sebelum ada varian Delta, aku tuh sering ngejob Masian, sering ketemu orang, terus sering juga prospek face to face juga gitu. Jadi kalau aku sih awal mula aja seminggu pertama waktu join AFC itu nggak pede gitu, karena kan emang aku belum kenal ya pada saat itu. Tapi setelah aku kenal, aku langsung main tabrak teman-teman. Jadi prinsip hidup aku selama aku kok screen sharingnya beda. Prinsip hidup aku teman-teman itu selama aku tuh nggak minta duit ke kamu, nggak mencuri dari kamu, itu menurut aku fine aja kalau misalnya aku tuh mau nawarin ke kamu soal bisnis atau produk yang mungkin kamu butuhin. Jadi aku seringnya nembak ke
klien-klien aku, ke orang yang siapapun deh yang aku ajak ngomong pada saat hari itu aku pasti sebisa mungkin infoin soal AFC ini. Tapi bukan dengan cara maksa ya. Kalau misalnya sama klien nih, aku pasti ngomong sama mereka, udah tahu nggak AFC gitu? Aku lagi pakai loh. Aku ceritain sedikit tentang testimoni aku, testimoni papa mama aku. Mungkin dia mengalami hal yang sama. Gitu. Nah, terus aku titip pesan ke dia. Dia perlu nggak perlu, kalau dia perlu AFC, ingat aku ya, Ci. Aku selalu pesan gitu ke semua klien aku. Cici, kalau suatu hari butuh AFC, butuh produknya, kontak aku ya, cari aku ya. Pokoknya kalau butuh AFC, ingat Vivi gitu. Sampai di Surabaya itu orang-orang pada ngomong kalau AFC Vivian. Udah kayak gitu, itu yang aku bentuk teman-teman. Jadi sempat waktu varian Delta kemarin, aku tuh closing 2 orang lebih tepatnya. Itu yang udah aku infoin dari tahun lalu. Literally kayak aku ngelihat chatnya tuh aku udah nggak ngobrol setahun sama dia. Dan yang terakhir tuh aku bilang kalau kamu butuh AFC, kamu cari aku ya. Dan waktu itu ada satu yang COVID, ada satu yang dia udah pakai produk lain, habis itu mau nyobain AFC juga nyarinya ke aku. Gitu. Oke. Nah itu ya kalau bisa disimplifikasi, jadi tadi kalau dari Ciora, lebih karena kita harus tahu juga, harus tahu orang yang calon prospek kita itu mungkin maunya apa, butuhnya apa, seperti apa orangnya. Kalau dari CVV ini mungkin lebih ke arah kita personal branding ya. Jadi kita harus branding diri sendiri biar ya itu. Jadi bukan kita yang nyari, justru malah kalau kita udah branding diri sendiri malah bisa orang yang nyari kita dari ceritanya itu kan. Oke, kalau gitu. Udah ini dan pas udah 2 jam juga kita ngobrol-ngobrol. Saya mau say thank you buat CVV, buat Ciora udah nemenin hari ini. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ayo, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman nih yang masih standby di sini? 500. Ada. Boleh. Ada. Aku tuh walaupun punya pekerjaan-pekerjaan lain ya, menurut aku AFC itu worth it banget untuk kita perjuangin. Jadi kalian harus tetap konsisten di AFC karena aku merasa sayang banget ada beberapa member aku tuh yang sebenarnya dia udah mau closing, tapi karena kurang konsisten dan kurang percaya diri itu nggak jadi closing. Jadi menurut aku kalian konsisten aja di AFC ini, kita terusin aja karena kita ada di kapal yang tepat teman-teman. Kalau nggak mungkin orang kayak aku, kayak Yora dan banyak orang-orang lain yang lebih terkenal, influencer, artis-artis pun gabung ke AFC itu nggak mungkin kalau bukan dari perusahaannya yang emang benar-benar bagus, teman-teman. Oke, kalau dari Ciora mungkin ada yang mau ditambahin? Kayaknya nggak ada sih. Aku cuman mungkin teman-teman jangan biasanya kalau buat new members ya terutama, biasanya tuh awal-awal semangat, terus tiba-tiba apinya padam gitu. Aku paling cuma mau ngingetin, nggak ada sesuatu tuh yang instan, semuanya itu berproses. Seperti tadi visi misinya AFC itu kan menjadi wadah transformasi. Jadi kalian pergunakan baik-baiklah kesempatan ini, udah menjadi member AFC ya, untuk menjadi wadah transformasi untuk diri kalian sendiri. Karena beneran deh, kalau misalnya kalian itu ngikutin training-trainingnya, terus udah gitu kalian tuh bener-bener konsisten, pasti aku garanti hidup kalian pasti akan berubah. Oke, teman-teman, itulah sedikit pesan dari 2 orang speaker yang keren banget hari ini udah nemenin kita. Thank you sekali lagi buat Ciora, buat CVV waktunya. Thank you juga buat teman-teman. Ya, thank you buat teman-teman yang udah hadir ngeramein hari ini. Sampai ketemu di besok. Besok ada body combat. Besok ada body combat sama ada instruktur yang udah pasti kalian kenal deh, udah makanya nanti ditunggu aja undangannya. Oke, thank you semuanya. Thank you, bye. Thank you, selamat malam.